Assalamualaikum. Cerita kali ini berjudul Raja Para Dewa. Bercerita tentang seorang pemuda yang dihina, diremehkan, tidak dianggap. Namun, keinginannya sangat keras dan dia tidak mau menjadi normal. Namun, jalurnya ditakdirkan untuk menjadi seperti itu, terlahir di cabang sekte kecil. Namun, suatu hari, mata kirinya menyatu dengan mata dewa kuno dalam suatu kecelakaan. Sejak saat itu, dia berubah dari seekor ikan menjadi seekor naga. Dia bangkit seperti bintang, berjalan di jalur seorang kultivator legendaris. Dari semut kecil di bagian bawah dunia, ia naik selangkah demi selangkah, ke tempat yang penuh dengan sekte kuat, klan kuno yang kuat, dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah era legenda, lalu bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita simak, kita di bab 11-20. Selamat bersantai. Bab 11, Shosh. Sebuah gambar bayangan ditinggalkan saat panah menembus udara, menuju Metal Packer Eagle yang berada di udara. Anak panah ini berisi skill Continuous Meteorite Arrows dan mengikuti rute yang ditentukan oleh mata kirinya. Screech, jeritan marah terdengar dari elang. Zhao Feng kemudian melihat muatan elang ke arahnya, dengan panah masih bersarang di perutnya. Tidak baik, melihat ini, ekspresi Zhao Feng berubah dan dia dengan cepat menggunakan Lively Floating Fairy untuk melarikan diri menuju pagar tanaman. Meskipun panah Zhao Feng telah mencapai target, itu tidak mengenai bagian penting. Reaksi Metal Packer Eagle, kecepatan dan pertahanan terbang jauh melebihi dari binatang biasa. Itu setara dengan binatang mematikan. Jadi panah ini tidak menyebabkan kerusakan yang mengancam jiwa. Teng, Zhao Feng seperti burung lincah saat ia terbang melintasi hutan. Meski demikian, mata kirinya tak lupa mengunci ke arah elang. Segera, panah lain ditembak. Namun, meskipun panah ini menghantam elang di tenggorokan, itu tidak berhasil menembus bulunya. Tenggorokan biasanya adalah kelemahan binatang normal. Dari fakta bahwa itu tidak menembus, dapat dilihat bahwa itu pertahanan elang ini gila. Petik 1. Zhao Feng berhenti sebentar dan kemudian melihat elang Metal Packer jatuh ke tanah. Ini karena anak panah yang ditembak Zhao Feng mengandung racun, dan sekarang racun itu telah menyebar, membunuh elang. Zhao Feng menarik napas panjang dan mengungkapkan kebahagiaan di wajahnya. Elang Metal Packer ini bernilai 7 hingga 800 perak. Menambah di Golden Striped Snake, kekayaan Zhao Feng sekarang melebihi lebih dari 1000 keping perak. Dia tidak pernah menemukan kekayaan seperti itu di seluruh hidupnya. Namun, perak yang saya miliki masih belum cukup bagi saya untuk membeli sumber daya berharga. Petik 1. Meskipun Zhao Feng bersemangat, dia dengan cepat tenang. Selama 3 hari berikutnya, tubuh Zhao Feng bisa terlihat berkeliling di dalam Sky Cloud Forest. Setiap kali Zhao Feng menarik busurnya, jeritan kesakitan akan segera menyusul. Five Poison Lipan, sangat beracun. Dapat digunakan untuk membuat anggur dan memperkuat tubuh seseorang. Senilai 200 perak. Petik 1. Green Windbird, kekuatan berada di sekitar puncak peringkat ketiga. Senilai 900 perak. Petik 1. Babi liar berbintik hitam, kekuatan mendekati peringkat ketiga. Senilai 400 perak. Petik 1. Untuk membunuh sebanyak mungkin binatang buas, Zhao Feng menggunakan Lively Floating Fairy dan Continuous Meteorite Arrows ke tingkat yang setinggi mungkin. Melalui upaya ini, Lively Floating Fairy telah dilatih ke tingkat rendah. Kecepatannya mungkin melebihi semua sekte pemeringkat ketiga dan sekarang dekat dengan peringkat keempat. Panah meteorit berlanjut dengan mudah dilatih ke puncak, level tinggi. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa itu ia adalah seorang pemanah yang lahir. Jika dia menghadapi Metal Packer Eagle lagi, dia hanya perlu satu pukulan untuk membunuhnya. Selama 3 hari terakhir, dia telah mendapatkan banyak hal. Dia telah membunuh 2 Eagles Metal Packer lainnya, serta 7 hingga 8 binatang lain yang berbeda. Hewan-hewan yang sekarang saya miliki, secara total, bernilai sekitar 3 hingga 4.000 perak. Petik 1. Zhao Feng memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia mengatur 2 tas besar. Dalam perjalanan kembali dia masih menggunakan mata kirinya untuk berburu mangsanya. Ini karena penglihatannya terhalang oleh pepohonan sehingga dia tidak bisa menjamin bahwa itu tidak ada target yang akan dia lewatkan. Mengaum, pada saat ini, suara gemuruh yang kuat datang dari sisi utara Sky Cloud Forest. Raungan ini membuat ledakan Zhao Feng telinga dengan kesakitan. Apa jenis binatang buas ini? Ini sangat kuat. Petik 1. Zhao Feng cepat menggunakan mata kirinya dan melihat bahwa itu, 4 atau 5 mil jauhnya, ada Green-Headed Tiger sepanjang 5 meter. The Green-Headed Tiger lebih besar dari harimau biasa dengan separuh ukurannya dan mengeluarkan aura yang menghancurkan. Raungannya menyebabkan semua hewan dalam radius 10 km gemetar ketakutan. 5 atau 6 pemuda,
yang memiliki kultivasis antara pangkat kedua dan ketiga dari jalan marsial, melarikan diri dengan ketakutan. Semua orang lari ke arah yang berbeda. Petik 1. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda yang memiliki bekas luka. Dia tampaknya berusia 15 atau 16 tahun dan telah mencapai puncak peringkat ketiga. Dia memegang pedang panjang yang bisa dengan mudah memotong pohon menjadi dua untuk menghentikan macan itu. Ledakan, harimau itu mengayunkan cakarnya dan pohon itu hancur. Kekuatan binatang mematikan sangat berbahaya. Petik 1. Pikir Zhao Feng. Setelah binatang buas memasuki jajaran binatang yang mematikan, hanya seniman bela diri dari peringkat keempat atau lebih tinggi yang bisa melawan mereka. Kekuatan Raja Harimau bisa meratakan 2 atau 3 Zhao Feng dalam satu cakar. Xin Fei, awas, beberapa pemuda berteriak. The Green-Headed Tiger King sedang menuju langsung ke wajah pemuda yang terluka, yang memiliki kekuatan terkuat. Mereka diberi nama Xin. Apakah mereka murid dari keluarga Xin, yang juga merupakan salah satu dari 3 keluarga teratas di kota Sunfeather? Petik 1. Zhao Feng kemudian melihat simbol di pakaian mereka yang mengkonfirmasi tebakannya. Ledakan, di mana-mana Raja Macan Hijau menuju, berlalu segera kehancuran, seolah-olah tidak ada yang bisa menahan kekuatannya. Pembelajar bela diri normal mungkin akan mati karena ketakutan. Namun Zhao Feng menyadari bahwa Xin Fei, sangat kuat. Dia telah belajar keterampilan melempar pisau serta keterampilan gerak kaki dan mereka berdua adalah seni bela diri tingkat tinggi. Pisau Xin Fei ini dapat dengan mudah membelah pepohonan. Kekuatannya mungkin 2 kali lipat dari kultivator peringkat ketiga normal. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari Zhao Yijian. Petik 1. Segera, selamatkan Xin Fei. Petik 1. 2 murid lain dari keluarga Xin mengeluarkan busur mereka dan menyerang Green-Headed Tiger. Namun, semua serangan mereka adalah menghentikan dan membubarkan konsentrasi harimau. Pertahanan harimau lebih kuat dari Metal Pecker Eagle 2 atau 3 kali, jadi semua serangan yang datang dari kultivator di bawah peringkat keempat hanya terasa seperti gelitik. Jika saya bisa membunuh Raja Macan berkepala hijau ini, mungkin akan bernilai sekitar 20 hingga 30 ribu perak, yang bernilai sekitar 40 binatang. Petik 1. Zhao Feng memikirkan rencana berbahaya. Teng. Dia segera menggunakan Lively Floating Fairy dan mendekat ke arah tempat kejadian. Ketika Zhao Feng tiba, 6 murid dari keluarga Xin berada di bawah tekanan besar. Retak angin pedang. Petik 1. Mata Xin Fei melintas saat dia menggunakan pedang panjangnya untuk menusuk ke arah dahi harimau. Pedang yang berbahaya. Zhao Feng melihat seluruh proses pedang, kekuatannya bisa langsung membunuh 2 kultivator normal dari peringkat ketiga. Bahkan dia tidak akan bisa memblokirnya. Dia juga merasakan aura hijau samar di dalam tubuh Xin Fei. Ini adalah tanda bahwa itu kekuatan batin akan segera terbentuk. Suah, pedang itu mampu memotong setengah inci ke kepala Green-Headed Tiger, tetapi dipaksa itu membuat Xin Fei memuntahkan darah. Kekuatan pedang itu mendekati kerusakan yang ditangani oleh ranker keempat. Itu bahkan bisa melukai binatang mematikan. Mengaum, The Green-Headed Tiger melolong dan kemudian bergerak menuju Xin Fei dengan kecepatan yang lebih besar. Xin Fei telah mencapai puncak peringkat ketiga dan, dengan menggunakan keterampilan seni bela diri tingkat tinggi, ia menghindari serangan itu. Namun, serangan pedangnya juga menghabiskan banyak energi, hampir menjadi korban serangan balik harimau. Retak angin pedang. Petik 1. Penutup dengan darah, Xin Fei sekali lagi menggunakan langkah yang sama dan meninggalkan tanda berdarah lain di dahi harimau. Tubuhnya sekali lagi dikirim terbang. Mengaum, Raja Macan berkepala hijau membuka rahangnya dan melompat ke arah Xin Fei. Yang terakhir kelelahan dan tidak bisa menghindar. Xin Fei. Petik 1. Para murid lainnya berteriak, tetapi hanya pada saat ini. Tiba-tiba, sebuah anak panah melambai di udara, menembus dahan dan dedaunan, menabrak harimau. Mengaum, harimau itu dengan sedih melolong. Pada saat itu, setiap makhluk hidup gemetar. Para murid Xin menatap dengan bingung karena salah satu matanya telah ditembak oleh panah. Meskipun pertahanan harimau kuat, matanya adalah bagian terlemahnya. Karena macan itu berbalik untuk menemukan pelaku, Xin Fei berhasil melarikan diri. Namun, karena ia mengamati sekitarnya, di mana tanda pelakunya. Sangat dekat. Petik 1. Zhao Feng bersembunyi di balik pohon kuno yang menjulang tinggi, yang hanya berjarak 100 meter dari harimau. Saat harimau mencoba menemukan pelakunya, para murid keluarga Xin mulai berlari. Namun, karena harimau tidak dapat menemukan targetnya, ia mulai menyerang dengan cara yang lebih heboh. Ada teriakan ketika salah satu pemuda dari peringkat kedua dicabik-cabik. Pandangan ini membuat Zhao Feng, yang tidak jauh, merasa dingin. Sama seperti murid keluarga Xin lainnya berada dalam bahaya.
Panah lain terbang di udara, menusuk ke arah mata harimau yang lain. Mengaum. Harimau itu meraung dan kemudian menutup matanya, panah itu nyaris tidak mampu menggores kelopak matanya. Ai, Zhao Feng menghela napas saat dia menggelengkan kepalanya. Bukan karena skill memanahnya tidak cukup tinggi, itu karena harimau itu berjaga-jaga, sehingga sulit untuk trik yang sama untuk berhasil lagi. Retak angin pedang, petik 1. Menggunakan celah waktu singkat, Xin Fei dengan cepat menembaki serangan pedang lain dan memukul tempat yang sama seperti sebelumnya. Kesempatan bagus. Petik 1. Mata Zhao Feng melintas saat dia menarik lebih banyak panah dan menembaknya. Setiap kali dia menembakkan panah, itu akan memukul luka di dahi harimau. Akhirnya, tingkat serangan harimau melambat. Pertama, itu karena terluka parah. Kedua, ada racun di panah. Pada titik ini, harimau itu berbalik dan berlari menuju bagian dalam dari Sky Cloud Forest. Mengikuti, para murid Xin menggigit giginya dan bersumpah untuk membunuh harimau untuk membalas dendam rekan-rekan mereka. Meskipun harimau itu terluka parah, kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa diraih oleh kultivator dari peringkat kedua dan ketiga. Hanya Xin Fei yang nyaris tidak bisa mengejar, tetapi karena dia kelelahan dia tidak memiliki banyak energi cadangan. Hahaha, kesempatan yang bagus di mana Anda akan lari. Petik 1. Zhao Feng tertawa saat dia menggunakan Lily Floating Fairy untuk dengan mudah mengejar macan itu. Di matanya, harimau itu mewakili kekayaan luar biasa dari 20 hingga 30 ribu perak. Melihat, orang itu sepertinya adalah salah satu murid keluarga Zhao. Petik 1. Para murid Xin lainnya memandang Zhao Feng yang mengikuti harimau. Xin Fei melihat punggung Zhao Feng dan bergumam, betapa tingginya tingkat gerak kaki. Kecepatannya bahkan tidak lebih lambat dari saya ketika saya pergi penuh. Keterampilan memanahnya juga tidak buruk. Petik 1. Huff. Dia hanya seorang pria yang menembakkan panah dingin. Dia lebih baik tidak membiarkan kita menyusul, atau yang lain. Petik 1. Seorang pemuda, yang berada di peringkat ketiga, dengan dingin berkata. Kekuatan pemuda ini ditempatkan setelah Xin Fei. Kata-katanya segera disetujui oleh yang lain. Anda benar. Anak itu membiarkan kami menjadi umpan dan menembakkan panahnya sendiri saat bersembunyi. Petik 1. Xin Gang, orang itu menyelamatkan hidup kami. Xin Fei menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, beberapa mil keluar, raungan terakhir Green-Headed Tigers terdengar. Ekspresi dari para murid keluarga Xin berubah. Tanpa memikirkannya, mereka tahu bahwa itu harimau itu pasti telah mati. Cepat, pemuda bernama Xin Gang dibebankan ke arah suara. Pada saat yang sama, 3 atau 4 mil ke arah timur. Zhao Feng bersandar di pohon dan menghela nafas berat. Ke bawah, harimau panjang 5 meter itu memiliki beberapa anak panah tertancap di dahinya. Belum lama ini, harimau itu makhluk ganas. Namun sekarang, tidak ada kehidupan yang tersisa. Zhao Feng dengan insting mencoba mengambil panah lain tetapi kemudian menyadari bahwa itu tidak ada yang tersisa. Teng, Zhao Feng melayang ke arah mayat dan pergi ke pemikiran yang mendalam. Mata kirinya mengunci para murid Xin yang berjarak 2 mil. Zhao Feng berdiri diam dan tidak bergerak untuk menyentuh mayat itu. Bukan karena dia tidak mau, itu hanya sedikit sulit baginya untuk melakukannya. Tubuh harimau beratnya sekitar 3 ton dan sulit dipindahkan. Juga, kulit raja harimau itu sulit dipotong. Segera 5 pengikut Xin tiba. Anak, bergerak cepat, ini milik kami. Xin Gang, yang ada di depan, dengan arogan berkata. Dia waspada terhadap kekuatan Zhao Feng pada awalnya, tetapi ketika dia melihat bahwa itu Zhao Feng hanyalah seorang petarung kedua, dia jelas tidak menempatkan Zhao Feng di matanya lagi. Meskipun mereka kehilangan 1 orang, dan Xin Fei kelelahan, mereka masih memiliki 2 orang dari peringkat kedua dan 2 lagi dari yang ketiga. Zhao Feng berdiri di tanah dan mengejek memandang Xin Gang. Dia hanya waspada terhadap Xin Fei. Xin Gang, dia menyelamatkan hidup kita bisa mendiskusikan cara membagi harimau. Petik 1. Kata Xin Fei perlahan ketika dia tiba. Zhao Feng menatapnya dengan memuji, sama seperti yang saya pikirkan. Mayat harimau itu sebesar ini, dan saya tidak perlu alat untuk memotongnya, atau kekuatan untuk membawanya pergi. Petik 1. Xin Fei telah menempatkan banyak kekuatan untuk membunuh harimau ini. Mereka juga kehilangan 1 orang. Meskipun Xin Gang agak tidak mau, dia tetap setuju. Segera mereka mulai mendiskusikan bagaimana cara membagi harimau. 28. Keluarga Xin akan mengambil 8. Kata Xin Gang dengan nada besi. 20% sudah terlalu banyak untuk anak ini. Sisa keluarga Xin semua memiliki wajah penuh penghinaan. 28. Hahaha. Petik 1. Zhao Feng tertawa segera. Anak,
Apa yang kamu tertawakan? Saya ingin mendengar berapa banyak yang ingin Anda ambil. Petik 1. 28. Saya mendapat 8, Anda mendapatkan 2. Petik 1. Kata Zhao Feng. Awalnya dia ingin membaginya 5-5, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu keluarga Xin akan memiliki sikap seperti itu. Jangan sombong, saya akan lihat seberapa kuat Anda. Xin Gang tertawa dan menarik pedangnya. Berhenti. Xin Fei mencoba menghentikannya tapi sudah terlambat. Illusion Wind After Image. Petik 1. Xin Fei seperti angin yang berputar ke arah Zhao Feng. Ini adalah seni bela diri tingkat tinggi Broken Wind Sword. Petik 1. Anak itu sudah mati sekarang. Xin Gang sudah melatih 6 langkah pertama dari Broken Wind Sword ke level rendah. Petik 1. Para murid Xin memiliki ekspresi simpatik. Trik kecil. Petik 1. Zhao Feng tidak mundur tetapi malah bergerak maju. Kecepatan apa? Semua orang, termasuk Xin Fei, hanya melihat Zhao Feng berubah menjadi buram. Tidak baik, ilusi angin Xin Gang After Image hilang dan Zhao Feng mendekati dia dengan kecepatan gila. Angry Wind After Image. Petik 1. Xin Gang berteriak saat dia menggunakan serangan lain. Angry Dragon melanggar langit. Petik 1. Zhao Feng meletakkan semua kekuatannya ke tinjunya. Saat dia menggabungkan tinju Angry Dragon dan teknik pernapasan udara mendorong bersama-sama, kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kekuatan apa? Petik 1. Xin Gang merasa seolah-olah gunung berapi meletus. Kekuatan Zhao Feng hampir melampaui kekuatan peringkat ketiga. Ledakan keras terdengar saat Xin Gang dan Zhao Feng bentrok. Wah! Xin Gang meludahkan darah saat dia terkena pukulan pertama. Pukulan kedua. Bang! Pedang peraknya terlempar ke udara. Pukulan ketiga. Ledakan. Seluruh tubuhnya terbang keluar dan meninggalkan jejaknya di pohon. Kekuatan apa? Sangat kuat. Para murid Xin lainnya berdiri di sana linglung. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu seseorang yang memiliki kekuatan puncak peringkat ketiga akan kalah dalam satu gerakan ke murid sekte Zhao tingkat kedua. Kuat. Xin Fei, yang tidak jauh, bertanya, boleh saya tahu nama Anda? Zhao Feng. Petik 1. Zhao Feng dengan santai mengambil kembali tinjunya. Anak, kamu hanya beruntung kali ini. Petik 1. Xin Gang merangkak dari tanah, saya telah bertarung melawan harimau dan kelelahan. Lain kali Anda tidak akan beruntung. Petik 1. Keberuntungan. Zhao Feng tersenyum samar. Meskipun Xin Gang terluka, Zhao Feng percaya bahwa itu dia masih bisa mengalahkannya di puncaknya. Satu-satunya yang dia waspadai adalah Xin Fei. Kekuatan Xin Fei hampir mencapai peringkat keempat. Ketika dia menggunakan semua kekuatannya itu bahkan bisa merusak Green Tiger King, dia akan menyebut peringkat ketiga. Xin Gang, Anda bukan lawannya. Apakah Anda tidak berpikir bahwa itu Anda telah kehilangan cukup banyak wajah? Petik 1. Xin Fei perlahan berbalik ke arah Zhao Feng. Tiba-tiba, tubuhnya mengeluarkan keinginan bertarung yang menakutkan. Hati Zhao Feng melompat, apakah Xin Fei sudah pulih? Petik 1. Tentu saja, jika Xin Fei tidak memiliki 60% kekuatannya, maka Zhao Feng tidak takut padanya. Setelah berada dalam keadaan seperti itu, sudah jelas bahwa itu Xin Fei belum sepenuhnya pulih. Keterampilan kepalan tangan Anda hampir mencapai tingkat puncak, dan gerak kaki Anda luar biasa. Lain kali saya ingin berdebat dengan Anda. Petik 1. Xin Fei menghadap Zhao Feng dengan mata penuh pujian. Tentu, kita akan berlatih lain kali. Meskipun Zhao Feng waspada padanya, itu tidak berarti bahwa itu dia takut. Kekuatan Xin Fei setidaknya setara dengan Zhao Yijian, yang menduduki peringkat ketiga di antara para murid luar. Jika Zhao Feng bisa mengalahkan Zhao Yijian, maka dia akan memiliki kemampuan untuk melawan Xin Fei. Segera mereka selesai mendiskusikan bagaimana membagi hadiah mereka. 6-4, saya 6, kalian 4. Petik 1. Kata Zhao Feng. Baik, Xin Fei adalah orang yang menjawab karena para murid Xin lainnya tidak memiliki keberanian untuk menanggapi. Mereka waspada terhadap kekuatan Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk pada dirinya sendiri, memberikan 40% jauh seperti menembak 2 burung dengan 1 anak panah. Pertama, dia tidak memiliki alat untuk memotong atau memindahkan mayat, jadi dia membiarkan yang lain melakukan pekerjaan. Kedua, dia tidak ingin membuat banyak musuh sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup. Bayangkan jika dia mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Apakah itu tidak menyebabkan mata orang lain menjadi merah? Harimau itu dibedah 1 jam kemudian. Zhao Feng mengambil bagian yang paling mahal dan meninggalkan semua daging kepada para murid Xin. Setelah memastikan bahwa itu dia mengambil 60%, dia dengan santai pergi. Sekte Zhao tampaknya memiliki jenius baru. Bahkan Zhao Linlong tidak sekuat dia pada tingkat kultivasi yang sama, kata Xin Fei saat matanya mengikuti Zhao Feng.
Zhao Linlong. Petik 1. Xin Gang memiliki ekspresi kagum, dia adalah salah satu dari 4 jenius Sun Feather City. Dia sudah mencapai peringkat keempat 2 tahun lalu dan menjadi seniman bela diri sejati. Bagaimana anak ini bisa dibandingkan dengannya? Petik 1. Keempat jenius besar adalah pemuda papan atas Sun Feather City. Salah satu dari mereka adalah seniman bela diri sejati dan mereka lebih kuat dari seniman bela diri lainnya sejauh ini. Bahkan tidak menyebut Zhao Linlong, bahkan saudara Fei bisa membunuh anak itu dalam satu pukulan. Setengah hari kemudian, Zhao Feng membawa 3 tas besar padanya saat dia memasuki Sun Feather City. Di sebuah toko di Sun Feather City yang menjual kulit binatang. Babi liar berbintik hitam, gigi, cakar sebanyak total 359 perak. Petik 1. Ular berbintik emas senilai 420 perak. Petik 1. 5 poison lipan, berharga 210 perak. Penjaga toko itu berkata tanpa ekspresi ketika menghitung harga. Metal Packer Eagle. Yi, petik 1. Berbicara sampai di sini, wajah penjaga toko berubah. The Metal Packer Eagle adalah binatang yang hampir memasuki barisan binatang mematikan. Pertahanannya kuat dan sulit ditangkap. Bahkan beberapa kultivator dari peringkat keempat tidak dapat menangkap mereka. Karena ini, harga elang Metal Packer melebihi dari binatang lain dengan peringkat yang sama. Metal Packer Eagle, 3 dari mereka senilai 1.100 perak. Petik 1. Kata penjaga toko setelah berhenti sejenak. 1.100 perak. Zhao Feng sedikit terkejut karena elang itu bernilai lebih dari yang dia duga. Segera, terlepas dari Zhao Feng's Green-Headed Tiger King, sisanya dijumlahkan. Sebanyak 5.850 perak. Kata penjaga toko, 5.850 perak. Hati Zhao Feng dipercepat. Tunjangan bulanannya hanya 20 perak. Dia tidak pernah punya waktu ketika dia membawa lebih dari 100 perak padanya. Bahkan kemudian, bahan paling mahal, milik Raja Macan berkepala hijau, belum ditambahkan. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberimu total 5.900 perak. Pemilik toko itu memiliki wajah yang licik. Tentu, Zhao Feng tidak bisa diganggu untuk berbicara sehingga dia setuju. Segera Zhao Feng menerima uangnya, semua dalam catatan perak. Oh ya, apakah kalian mengambil bagian dari binatang buas? Zhao Feng tidak segera pergi setelah bertukar. Mungkinkah kamu memiliki bagian binatang yang mematikan? Mata penjaga toko melayang menuju tas terakhir di tangan Zhao Feng. Yap, Zhao Feng perlahan membuka tasnya, menunjukkan bagian dari Raja Macan berkepala hijau. Segera aura kuat datang dari tas. Raja Green-Headed Tiger, penjaga toko itu berseru sambil menatap tidak percaya pada Zhao Feng. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang petarung yang sangat kecil mampu membunuh seekor binatang yang mematikan. Diketahui bahwa itu binatang mematikan bisa bertarung melawan seniman bela diri sejati. Bahkan ada rumor tentang binatang buas yang menghancurkan seluruh desa. Kami memiliki total 7 orang. Kami butuh beberapa saat untuk membunuhnya dan bahkan kemudian kami kehilangan seseorang. Petik 1. Kata-kata Zhao Feng sepertinya menghibur penjaga toko yang terkejut. Menghadapi materi, penglihatan penjaga toko melihat simbol, Zhao, pada pakaian Zhao Feng dan akhirnya memberi harga, 16.000 perak. Petik 1. Saat dia memberi harga, para pekerja di toko mengambil nafas dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar harga tinggi. Penjaga toko tidak berani mengelabui Zhao Feng saat ia datang dari sekte Zhao. Keluarga Zhao, Xin, dan Qiu adalah 3 kekuatan terbesar di Sun Feather City. Tidak ada toko yang bisa dibuka tanpa izin. Deal, Zhao Feng tersenyum. Dia tampak tenang tetapi tertawa di dalam. Segera Zhao Feng mengambil 20.000 peraknya dan meninggalkan toko. Saya sekarang dapat membeli beberapa sumber daya untuk membantu saya menerobos ke peringkat ketiga. Zhao Feng menuju ke toko senjata yang ia datangi beberapa hari yang lalu. Nak, kamu di sini lagi. Beberapa hari yang lalu Zhao Feng kekurangan uang dan secara teknis setengahnya dipinjam dan setengah dibayar untuk busur logam berat. Pah, Zhao Feng meletakkan tangannya di atas meja, ini 100 perak. Terima kasih atas bantuan Anda hari itu. Petik 1. 100 perak. Si penjaga toko terkejut karena dia tidak pernah berpikir bahwa itu Zhao Feng akan begitu jujur. Zhao Feng mengatakan dia, "Wow, saya akan membayar 2 kali lipat, tetapi ini lebih dari 10 kali lipatnya." Penjaga toko tersenyum sambil mengambil perak. Meskipun dia adalah penjaga toko, dia tidak memiliki toko itu. 100 perak adalah setengah dari pendapatan tahunnya. Setelah membayar kembali uang itu, Zhao Feng tidak pergi tetapi melihat ke sekeliling lagi. Kekuatan busur logam berat saya terlalu rendah. Zhao Feng menginginkan busur baru. Dia menggunakan mata kirinya untuk memeriksa senjata di dinding.
Segera matanya berhenti pada busur perak. Busur panjang perak mengeluarkan aura dingin sementara juga memberikan perasaan tenang yang mendalam. Berapa harga untuk busur ini? Zhao Feng bertanya. Anda memiliki mata yang baik. Busur ini disebut Mysterious Silver Bow dan merupakan salah satu tokoh senjata paling kuat. Hanya seniman bela diri sejati yang mahir dalam memanah yang dapat menggunakannya untuk potensi maksimalnya. Harganya adalah 1080 perak. Dia tidak berpikir bahwa itu Zhao Feng mampu membelinya tetapi tetap bertindak sopan. 1080 perak, itu tidak terlalu mahal. Saya akan membelinya, Zhao Feng berkata. Busur Mysterious Silver terbuat dari bahan-bahan yang hebat dan lebih baik dari busur logam beratnya setidaknya beberapa kali. Itu juga membutuhkan seniman bela diri dari peringkat keempat atau lebih tinggi untuk menggunakannya secara maksimal. Anda yakin menginginkannya, tidak meminjamnya? Petik 1. Pah, Zhao Feng menumpuk tumpukan perak dan mendorongnya ke arah penjaga toko. Cepat, saya tidak punya banyak waktu. Petik 1. Apa, pemilik toko tidak pernah berpikir bahwa itu Zhao Feng sangat kaya. Beberapa hari yang lalu dia hanya membeli busur senilai 15 perak. Tentu, penjaga toko itu mengangguk saat dia menurunkan busur dan menaruhnya di kotak yang diukir indah. Zhao Feng juga membeli 100 anak panah yang masing-masing bernilai 3 perak. Setelah keluar dari toko senjata, Zhao Feng pergi ke toko obat terbesar di kota. Paviliun Obat adalah toko obat terbesar di kota ini. Pemiliknya sangat misterius dan memiliki toko rantai di 13 negara di sekitar sini. Bahkan 3 keluarga besar Sun Feather City takut akan kekuatannya. Begitu dia datang ke toko, dia mendengar suara lelaki yang akrab. Zhao Feng menemukan seorang pria dan wanita tidak jauh. Yang berbicara adalah seorang pemuda berpakaian ungu yang mengeluarkan aura menakutkan. Itu mereka. Zhao Feng menarik nafas. Duo pria dan wanita adalah Zhao Yijian dan Zhao Sue. Brother Feng. Petik 1. Zhao Sue berkata dengan heran saat dia melihat Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk sebagai tanggapan dan kemudian berjalan ke paviliun obat. Hanya dia. Dia berhak memasuki paviliun obat-obatan. Setiap barang dari paviliun obat bernilai beberapa tahun dari pendapatannya. Zhao Yijian berkata dengan jijik saat dia melihat Zhao Feng. Meskipun Zhao Sue tidak berbicara, dia tahu bahwa itu dengan latar belakang Zhao Feng akan sangat sulit untuk mengambil beberapa ratus perak. Dibandingkan dengan Zhao Yijian, yang ayah dan kakeknya adalah kultivator lebih tinggi dari peringkat keempat yang memegang posisi menengah atas di sekte, kekayaan mereka tidak sebanding. Mengabaikan keduanya, Zhao Feng masuk ke paviliun obat dan mulai mencari sumber daya yang akan membantu kultivasi meningkat. Peringkat ketiga dari jalan marsial adalah ketika tubuh menjadi lebih kuat. Dalam arah ini, penggunaan tumbuhan darah sangat bagus. Itu dapat mengkonsolidasikan pondasi seseorang dan bahkan membantu beberapa kultivator memahami kekuatan batin. Petik 1. Zhao Feng memikirkannya dan kemudian menegaskan kebutuhannya. Dari semua tanaman, pabrik darah adalah penggunaan terbesar untuk pelajar bela diri. Tanaman darah dibagi menjadi banyak kategori. Yang lebih tua memiliki penggunaan yang lebih baik, tetapi juga lebih mahal. Pembuluh darah berusia 100 tahun, 500 perak. Pabrik darah 200 tahun, 1.200 perak. Tumbuhan darah berusia 300 tahun, 3.000 perak. Pabrik darah 500 tahun, 10.000 perak. Petik 1. Mata Zhao Feng dipindai melalui daftar harga. Jelas, semakin tua, semakin baik itu. Tentu saja, batas-batas pelajar bela diri adalah tanaman darah yang berusia 500 tahun. Brother Yijian, jika saya memiliki pabrik darah 200 tahun, saya mungkin bisa mencapai puncak peringkat kedua dalam setengah tahun. Suara Zhao Sue datang mengembara. Itu tidak mungkin. Paling-paling saya hanya bisa membelikan Anda yang berusia 100 tahun. Saya telah mencoba untuk belajar kekuatan batin dan membutuhkan bahan yang mahal untuk membantu saya. Zhao Yijian berkata, meskipun dia kaya, dia tidak bisa membelanjakan uangnya secara sembarangan. Yang berumur 100 tahun juga oke. Zhao Sue tersenyum samar. Tepat pada saat ini, sebuah suara tanpa ekspresi berkata, penjaga toko, beri aku 2 tanaman darah berusia 200 tahun dan yang berusia 300 tahun. Petik 1. Suara ini menarik perhatian banyak orang. Itu dia. Zhao Sue melihat Zhao Feng yang tidak jauh dan jantungnya melompat. Pembangkit darah 300 tahun. Dia mungkin membanggakan. Zhao Yijian tertawa dingin. Dia tidak akan percaya bahwa itu murid cabang yang normal dapat membeli sebuah pabrik darah berusia 300 tahun. 2 pabrik darah berusia 200 tahun dan pabrik darah berusia 300 tahun. Total 5.400 perak. Penjaga toko memberikan harganya. Segera, di depan mata mereka,
Zhao Feng mengeluarkan peraknya dan berhasil menukarnya dengan penjaga toko. Adegan ini membuat senyum Zhao Yijian membeku. Bagaimana ini mungkin? Zhao Sue memiliki tampilan yang tidak percaya dan linglung. Penjaga toko, bisakah saya juga mendapatkan 3 botol pil penyembuhan tingkat tinggi serta 3 botol pil pemulihan darah tingkat tinggi? Petik 1. Zhao Feng membeli obat lain yang semuanya bermutu tinggi dan menghabiskan 1000 perak lagi. Setelah pertukaran, Zhao Feng melambai pada Zhao Sue dan pergi dengan cara yang dingin. Ketika membalas, Zhao Sue memiliki senyum yang dipaksakan dan tidak melihat mata Zhao Feng. Setelah meninggalkan paviliun kedokteran, Zhao Feng tidak kembali ke Sekte Zhao. Sebaliknya, dia pergi ke sebuah penginapan. Dia pertama menghitung perak yang tersisa, itu total 12.000 perak. Saya akan meninggalkan perak ini untuk digunakan nanti. Zhao Feng memahami bahwa itu jalur kultivator membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Malam itu, dia menutup matanya dan perlahan menggunakan teknik pernapasan udara mendorong. Di dalam mata kirinya, cahaya hijau samar telah meningkat dari 2 kaki menjadi 2 kaki 5. Zhao Feng menegaskan bahwa itu ia telah mencapai puncak pangkat kedua dan hanya membutuhkan setengah langkah lebih untuk mencapai peringkat ketiga. Saya ingin tahu seberapa kuat obat ini nantinya. Zhao Feng penuh dengan harapan saat dia makan tanaman darah yang berusia 200 tahun. Segera, Zhao Feng merasakan sejumlah besar kekuatan muncul di tubuhnya yang kacau. Betapa ramuan yang kuat. Petik 1. Zhao Feng sepenuhnya menggunakan teknik pernapasan udara mendorong dan menyerap obat. Mungkin itu karena Zhao Feng tidak pernah menggunakan ramuan berharga seperti itu sebelum dia berpikir bahwa itu sangat kuat. Di pagi hari kedua, mungkinkah ini? Zhao Feng merasa dirinya meledak dengan energi. Semua otot dan tulangnya penuh kekuatan. Dia dengan santai melambaikan tinjunya dan memukul dengan kekuatan 700 kg. Menerobos ke peringkat ketiga lebih mudah daripada yang diduga Zhao Feng. Efek dari pabrik darah sangat bagus. Zhao Feng merasa luar biasa. Dia pertama kali berpikir bahwa itu, dengan bantuan dari 200 tahun pabrik darah, itu masih membutuhkan setidaknya 2 hari untuk menerobos. Zhao Feng berpikir bahwa itu jika setiap orang memiliki efek yang sama, maka kultivator di peringkat keempat atau lebih tinggi akan bernilai apa-apa. Segera dia menemukan alasannya. Pertama, dia tidak pernah mengkonsumsi jamu apapun sebelum karena itu dia bisa menyerap jamu sampai tingkat tinggi. Kedua, teknik pernapasan udara mendorong telah mencapai tingkat ketiga, yang membuat kekuatan Zhao Feng mencapai peringkat ketiga bahkan ketika ia berada di peringkat kedua. Ketiga, Zhao Feng merasa bahwa itu tubuhnya perlahan berubah setelah bergabung dengan mata kiri. Zhao Feng tenang segera saat ia menyadari bahwa itu banyak orang lain di Sekte Zhao sudah mencapai peringkat ketiga di usianya. Dia hanya bisa dianggap berbakat, bukan jenius. Mengambil Zhao Yufei misalnya, ia telah mencapai puncak peringkat ketiga 2 bulan yang lalu dan sudah hampir belajar kekuatan batin, yang berarti bahwa itu ia memiliki kekuatan seorang seniman bela diri kuasi. Saya mungkin sejajar dengan Xin Fei dan Zhao Yijian. Namun, saya tidak percaya diri untuk menang melawan mereka. Petik 1. Setelah semua, Xin Fei dan Zhao Yijian telah belajar keterampilan seni bela diri peringkat tinggi, dan setidaknya melatih mereka ke tingkat rendah. Selama 2 hari berikutnya, Zhao Feng mengkonsolidasikan kultivasinya. Saat dia berlatih teknik peredaman udara, dia menyadari bahwa itu ada suara dengungan rendah. Zhao Feng memberanikan mata kirinya dan menyadari bahwa itu ada cahaya hijau dan merah yang samar-samar terbentuk di antara darah dan kulitnya. Teknik pernapasan mendorong udara mendekati puncak tingkat ketiga. Kekuatanku tidak lebih lemah daripada Zhao Yufei atau Xin Fei yang memiliki kekuatan seni bela diri kuaso. Petik 1. Setelah teknik pernapasan udara mendorong mencapai puncak tingkat ketiga ia akan memiliki kesempatan untuk memahami kekuatan batin. Sebagian besar harus menjadi seniman bela diri setengah langkah untuk mencapai langkah ini. Bahkan sebagian besar peringkat ketiga puncak tidak dapat melakukan ini. Setelah mengkonsolidasikan yayasannya, Zhao Feng meninggalkan penginapan dan menuju ke Sekte Zhao. Adapun 2 tanaman darah lainnya, ia tidak berencana untuk menggunakannya dalam waktu dekat. Begitu Zhao Feng meninggalkan penginapan, seorang pengemis yang mengenakan pakaian robek berbalik dan berlari tidak jauh darinya. Tuan Xin, dia telah keluar. Pengemis itu tiba di sebuah restoran dan melaporkan kepada seorang pemuda berpakaian perak. Oke, ini perak Anda yang dijanjikan. Pemuda itu tersenyum dingin. Saat Zhao Feng berubah menjadi Gang, dia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Teng Shou Shou, 2 atau 3 bayangan terbalik di dinding dan mengejarnya dari belakang. Siapa di sana? Zhao Feng segera berbalik. Anak, tinggalkan 10.000 perak dan kami akan membiarkan Anda pergi.
Tiga murid dari keluarga Xin berkata saat mereka mengepung Zhao Feng. Yang berbicara adalah pemuda dalam perak. Xin Gang. Zhao Feng segera mengenali pemuda itu. Tiga murid di depannya semuanya mencapai peringkat ketiga dan Xin Gang telah mencapai puncak peringkat ketiga. 10.000 perak, hanya kalian bertiga, Zhao Feng berkata acuh tak acuh saat dia berdiri tegak. Dia telah menghabiskan hampir 10.000 perak di Sun Feather City dan masih memiliki 10.000 tersisa. Orang-orang ini jelas merencanakan untuk mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Anak, saya memperingatkan Anda, jangan terlalu arogan. Saya terluka terakhir kali, itulah mengapa Anda menang. Hari ini kita akan mendapat balasan atas kerugian yang kami miliki di Sky Cloud Forest. Petik 1. Hari itu kamu mengambil 60% dari nilai harimau. Sementara satu orang dari sekte kami meninggal. Salah satu murid Xin memiliki keserakahan dan keengganan di matanya. Berhenti berbicara omong kosong seperti itu. Kami akan segera menurunkannya jika terjadi kecelakaan. Pemuda di sebelah kiri berkata sambil menendang ke arah Zhao Feng. Segera setelah dua orang lainnya mengikuti. Hahaha, sekelompok sampah. Zhao Feng tertawa saat melompat 7 meter dari tanah dan mendarat di atas dinding sebuah rumah besar. Dia dengan mudah menghindari 3 serangan hiruk-pikuk itu. Jangan biarkan dia kabur. Xin Gang meraung dan adalah orang pertama yang melompat ke arah Zhao Feng. Ran, Zhao Feng memandang mengejek ke arah Xin Gang saat dia segera menggunakan teknik pernapasan mendorong udara dan feri apung ringan, meninggalkan bayangan di udara. Tidak baik, Xin Gang merasakan tekanan yang tak tertahankan datang dari sisinya. Pah! Xin Gang, yang berada di udara, hampir tidak berhasil memblokir satu pukulan. Wah, meskipun dia memblokirnya, dipaksa masih membuatnya menabrak dinding batu yang membuatnya batuk keluar darah. Kekuatan anak ini mungkin telah mencapai peringkat keempat kuasi. Saya bahkan tidak bisa mengambil salah satu hitnya. Xin Gang merasa matanya menjadi hitam dan segera memperingatkan rekan-rekannya, Xin Yu, Xin Chen awas. Namun, sebelum dia selesai memperingatkan mereka ada jeritan yang berasal dari kiri. Ah, pemuda lain patah tulangnya. Ran, murid-murid Xin yang terakhir ketakutan karena kehabisan akal dan mencoba lari. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, suara siulan datang dari belakang. Dia merasa matanya berubah menjadi hitam sebelum dia bisa melihat serangan itu. Dalam hal kecepatan, Zhao Feng telah belajar keterampilan seni bela diri peringkat tinggi dan ketika digunakan, dapat dibandingkan dengan seniman bela diri dari peringkat keempat. Saya akan membiarkan Anda lolos kali ini, tetapi jika Anda membuat saya marah lagi. Zhao Feng memandang dingin ke arah Xin Gang dan kemudian, seperti burung, melayang pergi. Apa kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Pemuda di sebelah Xin Gang berkata linglung. Zhao Feng baru saja mencapai peringkat ketiga dan sudah memiliki kekuatan seniman bela diri kuaso. Kekuatan Zhao Feng sekarang dapat dibandingkan dengan Xin Fei. Setelah menghabiskan Xin Gang dan perusahaan, Zhao Feng kembali ke sekte Zhao. Beberapa murid yang akrab dengan Zhao Feng terkejut oleh kultivasinya. Kapan Zhao Feng mencapai peringkat ketiga dari jalan marsial? Mereka semua tahu bahwa itu kekuatan Zhao Feng hanya berada di peringkat pertama 20 hari yang lalu. Saya mendengar bahwa itu Zhao Feng dan beberapa murid keluarga Xin membunuh seorang raja berkepala hijau kemarin dan dia kemudian mencuri lebih dari setengah rampasan. Satu murid Zhao yang berpengetahuan baik berkata, satu binatang mematikan bernilai sekitar 20 hingga 30 ribu perak. Anak ini pasti membeli ramuan super mahal yang meningkatkan kultivasinya. Petik 1. Apa yang luar biasa tentang menggunakan bantuan luar untuk meningkatkan kultivasi seseorang? Orang-orang itu biasanya memiliki kekuatan yang lebih rendah. Petik 1. Murid-murid ini semuanya iri atau menghina. Zhao Feng tidak pernah berpikir bahwa itu informasi akan mencapai sekte begitu cepat. Tidak peduli dengan orang-orang ini, Zhao Feng berjalan lurus ke depan. Segera dia tiba di rumah. Dia pertama kali melihat ibunya, Zhao Si menjahit pakaian. Ayah, ibu, ini 1000 perak. Zhao Feng berjalan ke dalam ruangan dan mengambil setumpuk perak. 1000 perak, Zhao Si menatap saat dia mengambil catatan. Bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Zhao Tianyang berkata dengan heran. Ketika dia melihat bahwa itu anak laki-lakinya, kultivasi, telah mencapai peringkat ketiga, sebuah cahaya aneh melewati matanya. Itu terjadi seperti ini, Zhao Feng kemudian menceritakan kepada mereka kisah sederhana tentang apa yang telah terjadi di Sky Cloud Forest. Setelah mendengarkan cerita, Zhao Tianyang dan Zhao Si memiliki sedikit pertanyaan selain dari kegembiraan mereka. Setelah semua, Zhao Feng tidak menggunakan untuk memiliki performa yang luar biasa. Namun, sebagai orang tua,
Mereka jelas ingin anak-anak mereka menjadi sukses. Zhao Feng duduk bersila di kamarnya dan mengamati kamar yang sudah usang. Masih ada 1 bulan lagi sampai kontes sparring keluarga. Jika saya bisa menjadi murid batin, status dan perawatan orang tua saya harus menjadi sedikit lebih tinggi. Petik 1. Menutup matanya, kesadaran Zhao Feng memasuki dimensi gelap gulita di dalam mata kirinya. Cincin hijau yang redup itu memanjang hingga 3 kaki. Ketika Zhao Feng berada di peringkat pertama, panjang cincin hijau adalah 1 kaki, dan itu 2 kaki ketika kultivasinya mencapai peringkat kedua. Sekarang, itu 3 kaki saat ia mencapai peringkat ketiga. Sebagai cincin hijau diperpanjang, Zhao Feng menemukan bahwa itu kekuatan mata kirinya meningkat. Dia bisa melihat setiap barang secara detail dalam jarak 10 mil. Energi dan kecepatan reaksi pikirannya juga meningkat secara signifikan. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng mulai menguraikan feri terapung ringan sekali lagi. Segera ada kurang dan kurang dari Li Floating Fairy yang ditinggalkan tidak terenkripsi. 1/3 kiri, 1/4 kiri, 1/5 tersisa. Malam, sama seperti Zhao Feng habis, bagian terakhir dari Li Floating Fairy dipecahkan. Pada saat ini Zhao Feng menahan napas saat dia melihat isinya. Keterampilan footwork ini bahkan bisa. Tiba-tiba, ekspresinya digantikan oleh ekstasi. Fairy terapung ringan, halaman akhir, hanya dengan teknik pernapasan air crossing yang dapat menggunakannya untuk mencapai potensi maksimalnya. Ini akan menjadi tak tertandingi oleh semua orang di bawah peringkat ke-7 dan merupakan keterampilan kecepatan puncak untuk semua orang di bawah peringkat ke-9. Di bawah ini adalah isi teknik pernapasan air crossing dan persyaratan minimum berada di puncak peringkat ketiga dari jalan marsial serta kekuatan batin. Sebagai 1/10 keterampilan terakhir diuraikan, Zhao Feng merilis kegembiraannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu keterampilan seperti fairy terapung ringan akan memiliki keterampilan pelengkap. Ini secara teknis mengayunkan Li Floating Fairy ke level yang lebih tinggi. Zhao Feng sekarang bisa memastikan bahwa itu fairy terapung ringan setidaknya merupakan keterampilan seni bela diri tingkat puncak. Kebanyakan orang tahu bahwa itu seni bela diri terbagi menjadi core, low, middle, high dan peak. Namun ini tidak berarti bahwa itu keterampilan seni bela diri peringkat puncak berada di atas. Ada rumor keterampilan bela diri suci, keterampilan yang melampaui keterampilan seni bela diri tingkat puncak. Demikian juga, ada jalan marsial suci di atas 9 jajaran jalan bela diri. Namun Zhao Feng telah mendengar bahwa itu, untuk memasuki jalan marsial suci, seseorang perlu mempelajari skill bela diri suci. Jelas, dengan status Zhao Feng, dia bahkan tidak bisa berpikir tentang keahlian suci. Bahkan seniman bela diri sejati dari Sun Feather City tidak bisa menyentuh level jalan marsial suci. Malam, Zhao Feng akhirnya memecahkan semua isinya. Sekarang, seluruh Li Floating Fairy ditampilkan. Jika saya bisa mendapatkan pemahaman tentang kekuatan batin sekarang, setiap lawan di bawah peringkat keempat tidak akan cocok untuk saya. Petik 1. Zhao Feng segera mulai mempelajari isi dari Li Floating Fairy. Setelah fairy terapung ringan memasuki tahap awal, Zhao Feng bisa segera mulai menggunakan kekuatan batin. Setengah jam kemudian, Zhao Feng baru saja memahami beberapa bagian dari Li Floating Fairy. Namun, untuk mencoba dan memahami kekuatan batin melalui fairy terapung ringan saja masih agak sulit. Sun Feather City memiliki ribuan kultivator yang telah mencapai puncak peringkat ketiga, tetapi banyak dari mereka tidak akan pernah mengerti kekuatan batin dan mencapai peringkat keempat. Bahkan beberapa pemuda berbakat sekte, seperti Zhao Yijian dan Zhao Yufei telah terjebak untuk sementara waktu dan belum berhasil. Zhao Feng mengakhiri malam itu dengan kegagalan. Jangan terburu-buru, saya baru saja melangkah ke ranah peringkat ketiga dan jika saya bisa melatih teknik pernapasan mendorong udara ke puncak tingkat ketiga, saya yakin peluang saya untuk sukses akan meningkat. Petik 1. Hari kedua, Zhao Feng sekali lagi mulai berlatih di teknik pernapasan mendorong udara serta tinju Angry Dragon. Pada hari ketiga teknik pernapasan udara mendorong perlahan bergerak menuju puncak tingkat ketiga. Zhao Feng merasa bahwa itu kekuatan tubuhnya telah mencapai batas sekarang, setiap kali dia mengoperasikannya dia merasa seolah-olah telah mencapai puncaknya. Dia sekali lagi mencoba untuk memadatkan kekuatan batin, tetapi itu lagi-lagi menghasilkan kegagalan. Setiap kali dia gagal, kekuatannya akan jatuh ke dalam periode kelelahan. Meskipun Zhao Feng memahami teknik pernapasan air crossing, untuk benar-benar berhasil membentuk kekuatan batin adalah hal yang sama sekali berbeda. Namun, Zhao Feng tidak menyerah, dan setiap kali dia mencoba akan ada perbaikan halus. Pada hari yang sama, Zhao Feng menerima pemberitahuan. Besok siang akan ada seniman bela diri yang sangat kuat memberikan ceramah tentang bidang seni bela diri. Setiap murid luar telah mendengar berita ini.
Ceramah terbuka tentang bidang seni bela diri. Petik 1. Mungkin itu karena kontes sparring keluarga hanya 1 bulan lagi, tetapi murid-murid luar semua mulai berusaha lebih keras juga. Zhao Feng sangat mengharapkan kuliah ini. Dia baru berada di Sekte Zhao selama setengah tahun dan ini adalah pertama kalinya dia memiliki kesempatan seperti ini. Pagi hari dari hari keempat. Meskipun belum siang, sudah ada banyak murid Sekte Zhao di sini. Zhao Feng even melihat banyak murid luar yang kuat yang biasanya tidak terlihat. Lihat itu adalah 2 dari 3 murid luar teratas, Zhao Yufei dan Zhao Yijian, bahkan Zhao Guang yang berada di peringkat kelima ada di sini. Petik 1. Fokus utama orang-orang ini adalah mereka yang berada di puncak di antara para murid luar. Di Sekte Zhao ada lebih dari 1.000 pemuda dari usia 13 hingga 18 tahun. Lebih dari setengah dari mereka memiliki kultivasis dari peringkat kedua. Jelas, ketika Zhao Feng datang, dia memang bagian bawah. Di lapangan, yang paling menarik perhatian adalah yang menempati peringkat 10 besar dan 20 teratas. Yang paling fokus pada orang adalah Zhao Yufei, yang berusia 14 atau 15 tahun. Kecantikannya menonjol di antara kerumunan. Dia tidak hanya cantik, dia juga memiliki bakat besar dan menduduki peringkat ketiga, setara dengan Zhao Yijian. Melihat, itu adalah Zhao Yue yang menempati peringkat pertama. Ada desas-desus saat Zhao Yue muncul. Zhao Feng bahkan tidak perlu menemukannya ketika kerumunan itu terpisah sendiri. Melalui jalur itu datang seorang pemuda, 16 atau 17 tahun. Dia mengenakan pakaian berwarna biru dan memiliki wajah yang sederhana. Dia adalah Zhao Yue. Itu adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat Zhao Yue, dia hanya mendengar rumor tentang dia sebelumnya. Zhao Yue lebih tua dari kebanyakan murid, berumur 17 tahun. Ini karena begitu seseorang berumur 18 tahun, mereka dianggap dewasa dan tidak bisa lagi dihitung sebagai generasi yang lebih muda. Zhao Yue sering dikultivasikan dengan mudah di dalam kamarnya sendiri, jadi tidak umum baginya untuk dilihat oleh orang lain. Pada saat ini, mata Zhao Feng terkunci ke Zhao Yue dan merasakan tekanan luar biasa yang datang darinya. Meskipun jajaran mereka sama, Zhao Feng bisa merasakan tekanan yang dipancarkan olehnya. Zhao Feng juga merasakan kekuatan besar yang bersembunyi di otot Zhao Yue. Karena Zhao Yue lebih tua, ini berarti dia telah dikultivasikan lebih lama dan memiliki fondasi terbaik. Dalam hal kekuatan, dia pasti peringkat pertama. Tidak heran dia layak mendapat gelar sebagai murid luar terkuat. Zhao Feng merasa seperti dia tidak bisa menemukan kekurangan pada dirinya. Sebagai Zhao Yue muncul, Zhao Yijian yang menduduki peringkat ketiga, dan Zhao Guang yang menduduki peringkat kelima, menunjukkan niat bertarung mereka. Tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan antara 5 murid terluar. Masih ada sedikit waktu sebelum kuliah dimulai. Segera, ada teriakan lain. Zhao Gan di sini. Petik 1. Zhao Gan. Orang itu peringkat di antara 5 besar. Tatapan dari banyak murid berpaling ke arah tertentu. Pemuda yang datang adalah pemuda berambut pendek yang tubuhnya ramping seperti macan tutul. Zhao Gan. Zhao Feng merasa bahwa nama itu tidak asing. Segera dia ingat bahwa orang ini adalah saudara laki-laki Zhao Kun. Dan benar saja, di belakang Zhao Gan muncul sosok yang familiar, Zhao Kun. Zhao Kun juga melihat Zhao Feng. Zhao Feng hanya melihatnya berjalan ke saudaranya dan mengatakan sesuatu. Zhao Gan berputar dan mata dinginnya terkunci ke Zhao Feng. Kamu itu Zhao Feng. Zhao Gan berkata tanpa ekspresi saat dia berjalan. Hua. Ada kejutan yang menembus kerumunan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Zhao Gan mengganggu seseorang yang tidak dikenal? Petik 2. Tidak diketahui. Seseorang menggelengkan kepalanya dan mengejek. Zhao Feng bukan bocah yang tidak dikenal. Beberapa hari yang lalu dia membunuh Raja Macan berkepala hijau secara tidak sengaja. Petik 1. Oh, itu dia. Petik 1. Saya dengar dia memukuli adik laki-laki Zhao Gan. Saya yakin Anda Zhao Gan akan datang untuk membalas dendam. Petik 1. Setelah diskusi singkat, kerumunan segera tenang. Sebagian besar murid memiliki ekspresi ceria di wajah mereka saat Zhao Gan berada di peringkat kelima dalam murid luar. Pada saat ini, bahkan Zhao Yue, yang menduduki peringkat pertama, Zhao Yijian dan Zhao Yufei, yang sama-sama menduduki peringkat ketiga, melihat ke atas. Zhao Yijian memiliki ekspresi angkuh wajahnya. Dia tahu kekuatan Zhao Gan dengan cukup baik. Zhao Sue, yang berada di sebelah Zhao Yijian, menghela napas, tetapi setelah mengingat bagaimana Zhao Feng telah beraksi di paviliun obat, itu digantikan oleh kedinginan. Di sisi lain, Zhao Yufei memiliki pandangan yang tertarik. Kinerja Zhao Feng di bidang panahan telah membuatnya terkejut. Pada saat ini, Zhao Feng adalah salah satu fokus utama di lapangan. Kit, hari ini kamu akan dipermalukan di depan kerumunan.
Bibir Zhao Kun meringkuk tersenyum. Zhao Gan berjalan selangkah demi selangkah, dan setiap langkah yang diambil menyebabkan atmosfer menjadi tegang. Ya, saya Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum kecil saat melihat Zhao Gan. Ya, saya Zhao Feng. Petik 1. Zhao Feng tidak mundur atau menyerah. Sebaliknya, dia berhadapan dengan Zhao Gan. Pemandangan ini menyebabkan banyak murid lain terkejut. Kapan Zhao Feng menerobos ke peringkat ketiga? Zhao Kun dan perusahaan akhirnya menyadari perubahan Zhao Feng. Bahkan Zhao Sue yang berdiri di samping Zhao Yijian terkejut. Hanya sampah yang tidak berguna yang menggunakan bantuan luar untuk menerobos. Orang-orang ini sangat rentan, Zhao Yijian berkata dengan jijik. Mungkin, Zhao Sue menjawab, Zhao Feng, kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Tidak heran kamu bisa memukuli saudara laki-lakiku. Zhao Gan memuji Zhao Feng saat dia berhenti 2 meter darinya. Berhenti memuji saya, Anda di sini untuk membalas dendam untuk saudara saya kira. Zhao Feng tersenyum samar. Ya, Zhao Gan dengan cepat melanjutkan, meskipun saudaraku adalah sampah yang tidak berguna. Dia masih saudara laki-lakiku. Wajah Zhao Kun berubah menjadi jelek saat Zhao Gan berbicara. Saudara laki-lakinya ini tidak pernah memberi muka kepada siapapun. Zhao Gan melanjutkan, Anda lebih muda dari saya dan baru saja mencapai peringkat ketiga. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Jika Anda bisa menjalani 10 langkah pertama saya, maka saya akan membiarkan ini lolos. Petik 1. Tentu, Zhao Feng sedikit terkejut dengan bagaimana Zhao Gan bertindak. Saudara laki-laki Zhao Kun tidak sombong seperti yang dibayangkannya. Keduanya berhadapan di tanah cadangan di bidang seni bela diri. Ini dimulai sekarang. Petik 1. Aura Zhao Gan tiba-tiba menjadi dingin dan keempat kakinya mulai menekuk, seperti ular berbisa. 13 perubahan dari ular berbisa. Beberapa murid tahu sejarah perpindahan itu. Menjadi lawan Zhao Gan, Zhao Feng merasakan kedinginan yang tidak diketahui. Sementara kedua saudara laki-laki itu telah belajar 13 perubahan dari ular berbisa, Zhao Gan bisa memberinya tekanan besar. Perubahan kedua dari ular berbisa. Petik 1. Zhao Gan, seperti ular, menyerang kepala Zhao Feng. Zhao Feng hanya merasakan dingin datang ke kepalanya. Kecepatan dan kekuatan lawan adalah 2 kali lipat dari milik Zhao Kun. Itu bagus bahwa itu mata kirinya masih bisa dengan mudah melihat rute serangan Zhao Gan, jadi dia mengepalkan tinju. Pah! Zhao Feng melemparkan Zhao Gan dengan pukulannya, tetapi dia merasa bahwa itu tubuh lawan seperti mentega. Zhao Gan memutar di tanah dan kemudian menggunakan kecepatan eksplosif dan kekuatan untuk mengisi kembali ke arah Zhao Feng. Tidak heran dia layak menjadi murid luar terbaik kelima. Dia punya perasaan bahwa itu lawannya bukan orang, melainkan ular yang mematikan dan licik. Pah! 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 Zhao Feng memiliki tatapan serius di wajahnya saat dia menghadapi Zhao Gan. Dalam waktu singkat itu, Zhao Feng hampir kehilangan banyak kali. Saya bertanya-tanya seberapa jauh saya bisa pergi tanpa menggunakan mata kiri saya. Zhao Feng sangat tenang. Begitu dia menggunakan mata kirinya, kecepatan dan penglihatan reaksinya meningkat secara dramatis, jadi itu tidak akan menjadi tantangan baginya. Tentu saja, tanpa menggunakan mata kirinya, kecepatan reaksi Zhao Feng telah melampaui pelajar bela diri dengan pangkat yang sama. Pada awalnya, Zhao Feng berada di bawah tekanan besar. Namun, saat pertarungan berlanjut, dia menggunakan pengalaman dan kemampuan bertarungnya untuk melawan Zhao Gan. Pah! Pah! Beng! Kedua bayangan bertempur bersama di lapangan. Mereka berdua menggunakan keterampilan pertempuran jarak dekat, dan kecepatan yang mereka perjuangkan sangat cepat. Kekuatan Zhao Feng lebih kuat dari yang saya bayangkan. Petik 1. Sudah 5 langkah. Beberapa murid lain merasa itu tidak bisa dipercaya. Perbaikannya sangat cepat sekali. Napas Zhao Sue mulai meningkat. Tidak jauh, Zhao Kun terus menyeka keringat dari dahinya. Dia berpikir bahwa itu dengan kekuatan kakaknya, dia hanya akan membutuhkan 2 atau 3 gerakan untuk menjatuhkan Zhao Feng, tetapi yang terakhir telah meningkat secara tak terduga. Segera itu langkah ke-6, sama seperti Zhao Feng dan Zhao Gan setara satu sama lain. Perubahan keempat dari ular berbahaya. Petik 1. Gerakan Zhao Gan menjadi seperti laut. Ini bergejolak, melompat dan melilit Zhao Feng. Ketika perubahan keempat dimulai, kerusakan Zhao Gan meningkat secara dramatis. Zhao Feng merasa tekanannya meningkat dan ingat bahwa itu Zhao Kun hanya mempelajari 3 perubahan pertama dari 13 perubahan dari ular berbisa. Namun Zhao Gan telah belajar 7 perubahan pertama. Setiap perubahan setelah itu lebih sulit untuk dipelajari tetapi kerusakannya juga akan meningkat secara dramatis. Zhao Feng merasa seolah-olah lawannya tidak memiliki tulang dan bahwa itu ia semakin mendekat dan mendekat. Suah! Zhao Feng, dengan naluri, menggunakan feri terapung ringan untuk menarik diri dari Zhao Gan.
Pertempuran jarak dekat adalah keahlian dari 13 perubahan dari ular berbisa, bahkan Angry Dragon Fist sulit menentangnya. Teng, Teng, Zhao Feng, dalam hal kecepatan, selalu lebih cepat daripada Zhao Gan. 8 langkah, langkah ke-9. Langkah ke-10. Kedua bayangan itu terbelah ketika para murid yang menonton menahan nafas mereka. Anda telah menang. Zhao Gan sangat menatap Zhao Feng, dan tampak tidak berdaya. Dia kemudian berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan murid yang terkejut di belakang. Terima kasih karena mudah. Zhao Feng tersenyum samar. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertarungan ini. Misalnya, Zhao Feng tidak menggunakan mata kirinya secara ekstrim. Dia juga tidak menggunakan feri terapung ringan atau teknik pernapasan udara mendorong untuk potensi tertinggi mereka. Dia punya dua alasan untuk ini. Pertama, dia ingin melihat seberapa kuat dia tanpa menggunakan mata kirinya. Kedua, ia ingin meninggalkan beberapa kartu tersembunyi untuk kontes sparring keluarga. Hasilnya sangat jelas. Ketika dia menahan diri dari menggunakan hal-hal ini, dia setara dengan Zhao Gan. Jelas, Zhao Feng tidak bisa memastikan apakah Zhao Gan telah meninggalkan beberapa gerakan tersembunyi baik karena keduanya hanya saling bertukar 10 pukulan. Kapan dia menjadi begitu kuat? Beberapa dari mereka yang akrab dengan Zhao Feng sekarang menatapnya dengan mata terbuka. Zhao Kun bahkan lebih dibesar-besarkan, dia membuka mulutnya seperti ayam kayu. Kakak laki-laki, jika Anda tidak bisa memukulinya dengan 10 gerakan, Anda masih bisa memukulinya untuk saya. Zhao Kun berkata sambil mengejar Zhao Gan. Anda sebaiknya menyerah. Bahkan jika tidak ada batasan, aku juga tidak bisa mengalahkannya. Kecepatannya terlalu cepat untuk saya. Zhao Gan menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Zhao Kun tahu bahwa itu saudaranya tidak berbohong. Itu bukan sikapnya. Dia menang, tubuh Zhao Sui berubah kaku saat dia melihat rumit. Pada pemuda yang tidak jauh. Pemuda itu tampak sangat tampan, tinggi, daripada pada saat ini. Anak ini sebenarnya memiliki beberapa trik. Zhao Yijian memiliki ekspresi dingin di wajahnya, tapi dia hanya bertarung melawan Zhao Gan selama 10 gerakan. Sementara Zhao Gan telah kehilangan saya. Sejak lama, Zhao Sui menghela napas saat mendengar kata-kata Zhao Yijian. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu takut Zhao Feng menjadi kuat. Semakin kuat dia, semakin dia merasa berkonflik. Setelah pertandingan tanding, lapangan kembali ke kondisi semula. Ini karena sudah mendekati tengah hari dan seniman bela diri yang kuat akan segera memberikan ceramah. Pelatih Chen ada di sini. Petik 1. Kerumunan tiba-tiba menjadi bersemangat. Zhao Feng mengikuti penglihatan semua orang dan melihat seorang pria, tinggi berotot perlahan berjalan ke bidang seni bela diri. Ini adalah pelatih Chen. Zhao Feng diam-diam membuka mata kirinya dan melihat bahwa itu ada cahaya kuning samar yang memancar dari darahnya. Kekuatan batin didorong setiap kali dia mengeluarkan nafas. Ini menciptakan tekanan yang tak terlihat. Mengapa orang yang kuat memiliki aura yang berbeda dan menciptakan tekanan yang tak terlihat? Zhao Feng mengerti sedikit melalui memandangnya. Pada saat ini, setiap langkah yang diambil pelatih Chen dan setiap pandangan yang dia buat menciptakan tekanan. Aura ini milik marsial artis. Setiap pelajar bela diri di bawah peringkat keempat mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Begitu kuat, para murid memiliki wajah kagum dan takut. Berapa banyak pembelajar bela diri di Green Flower Continent yang ingin memiliki gelar seniman bela diri? Bahkan Zhao Feng mirip. Namun, tujuannya tidak terbatas pada ini. Tujuannya adalah Martial Master, yang memiliki peringkat ke-7 atau lebih tinggi. Dan bahkan, Holy Martial Path yang dirumorkan. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana keterampilan untuk pelajar bela diri dari peringkat ketiga atau lebih rendah harus digunakan. Saya juga akan berbicara tentang pengalaman saya tentang kekuatan batin. Suara pelatih Chen dalam tetapi tidak keras. Namun, bahkan mereka yang berada beberapa ratus meter saja bisa mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar pengalaman, kekuatan batin, Zhao Yijian, Zhao Yufei, dan Zhao Yue membuat mata mereka bersinar. Kekuatan batin dari jalan bela diri. Kebetulan sekali, Zhao Feng menjadi penuh dengan harapan. Seperti yang diketahui semua orang, jalur bela diri terbagi menjadi 9 peringkat. 3 peringkat pertama dikenal sebagai jajaran power dan memiliki gelar martial learners. Jajaran keempat hingga keenam dikenal sebagai seniman bela diri, dan peringkat ke-7 hingga ke-9 dikenal sebagai martial masters. Setiap orang yang martial masters memiliki status yang tinggi, bahkan Zhao Sekte tidak memiliki banyak dari mereka. Pelatih Chen hanya menjelaskan tentang 9 jajaran jalan bela diri. Setiap 3 peringkat memiliki perbedaan besar di antara mereka. Pikiran Zhao Feng menggambar diagram sederhana.
3 peringkat pertama, perkuat tubuh dan siapkan fondasi yang baik. Keempat ke 6 peringkat, bentuk kekuatan batin. Setiap gerakan dan tindakan jauh melampaui kekuatan pembelajar bela diri. Ketujuh hingga peringkat ke-9, meningkatkan kekuatan batin ke kekuatan transformasi, yang dapat menyerang melalui udara. Ada desas-desus di Cloud Country of Big Martial Masters, mereka yang telah mencapai puncak peringkat ke-9 dan memiliki gelar 10,000 Man Army, yang dapat dengan mudah membunuh musuh-musuh mereka. Di mata mereka, seniman bela diri yang normal dan binatang mematikan adalah semut. Pertama kita akan berbicara tentang peringkat pertama dan kedua dari jalur bela diri. Melalui keterampilan seni bela diri, kami memperkuat tubuh dan darah kami. Pelatih Chen pertama kali berbicara tentang fondasi 2 peringkat pertama. Banyak murid di lapangan telah mencapai peringkat ketiga sehingga mereka tidak terlalu memperhatikannya. Zhao Feng memperhatikan dengan seasteris sama ketika dia berada di peringkat pertama dari jalan marsial untuk waktu yang sangat lama. Dan 100 buku seni bela diri dalam pikirannya kemudian dilihat secara berbeda. Dia tiba-tiba teringat keterampilan pertama yang dia pelajari, Flaming Metal Fist. Perlahan-lahan, gerakan, pengalaman, dan keterampilan menghilang dari ingatannya. Zhao Feng terkejut karena dia tidak tahu apa artinya ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa itu Flaming Metal Fist telah mencapai kesempurnaannya. Dia tidak menyadari bahwa itu dia tidak sengaja memasuki negara meditasi. Negara-negara ini langka, bahkan untuk para jenius. Selanjutnya kami akan berbicara tentang keterampilan peringkat kedua dan ketiga, dan cara mengeksekusinya. Pelatih Chen tidak hanya berbicara, dia juga menunjukkan cara melatihnya. Menjadi seorang seniman bela diri sejati, setiap gerakan yang pelatih Chen menunjukkan semua seni bela diri kelas menengah dilatih ke tingkat puncak. Bahkan jika pelatih Chen menggunakan kekuatan seni bela diri peringkat ketiga dan menengah, dia masih bisa dengan mudah mengalahkan 10 murid terbaik. Terakhir, saya akan memberitahu Anda trik tentang kekuatan batin. Beberapa dari Anda sudah mencapai puncak peringkat ketiga dan hanya agak jauh dari memasuki peringkat keempat. Sebagai pelatih Chen berbicara hingga di sini, bibir meringkuk menjadi senyuman. 10 murid luar teratas telah mencapai puncak peringkat ketiga. Bahkan saya tidak dapat sepenuhnya menjelaskan cara kerja kekuatan batin. Poin utamanya adalah bagaimana Anda masing-masing memahami kekuatan batin. Yang bisa saya lakukan hanyalah memberikan beberapa pengalaman saya. Suara pelatih Chen berubah menjadi rendah. Tepat. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia memberikan aura yang menakutkan. Pada saat itu, semua murid Sekte Zhao tidak dapat bernapas dengan benar. Tekanan yang tak terlihat membanjiri semua pembelajar bela diri. Kekuatan apa? Apakah kekuatan batin ini? Jika aku bisa mencoba menerobos untuk menjadi seorang seniman bela diri sejati. Kerumunan, menahan nafas mereka saat mereka memandang dengan takjub. Kekuatan batin bagaimanapun, sejenis kekuatan yang terbentuk dari dalam tubuh seseorang. Dengan demikian, darah yang kuat adalah titik kunci dalam membentuk kekuatan batin. Dan kekuatan darah seseorang tergantung pada seberapa kuat tubuh dan tulang seseorang. Ini juga alasan mengapa 3 peringkat pertama dikenal sebagai peringkat kekuasaan. Mereka memberikan landasan yang kuat untuk dibangun, kata pelatih Chen saat dia menunjukkan. Rock Breaking Palm, cahaya kuning samar yang dipancarkan dari pusat telapak tangannya. Sebelum telapak tangan menyentuh tanah, paksa dari telapak tangan sudah tiba. Kekuatan telapak tangan itu, yang dipenuhi dengan kekuatan batin, seperti gunung yang datang menghancurkan para murid. Aura saja bisa membuat para pembelajar bela diri kalah. Celepuk, 3 murid dari peringkat kedua yang berdiri di depan jatuh ke tanah. Saya dapat melihat bahwa itu pondasi Anda lemah. Angin dari telapak tanganku sudah membuatmu jatuh. Jika itu seseorang peringkat ke-7 atau lebih tinggi daripada aku, kalian pasti sudah hancur berkeping-keping. Pelatih Chen menggelengkan kepalanya. Saat dia menjelaskan dan mendemonstrasikan, seorang pemuda bagaikan patung yang tidak bergerak. Setelah pelatih Chen menyelesaikan demonstrasi, pemuda menutup matanya. Kekuatan batin seperti itu, Zhao Feng menutup matanya. Dalam pikirannya, gambar tubuh seseorang sekali lagi muncul. Pada titik tertentu, cahaya kuning samar datang dari dalam darah. Ketika pelatih Chen berdemonstrasi sebelumnya, Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Matanya telah menangkap setiap perubahan halus dalam tubuh Coach Chen, termasuk bagaimana kekuatan batin terbentuk. Dalam pikirannya, adegan ini sekarang sedang diputar ulang dan sebagainya. Mungkin pelatih Chen sendiri tidak bisa memahami perubahan dalam tubuhnya dengan begitu tepat. Selanjutnya, pelatih Chen menunjukkan beberapa pengalamannya sendiri lagi. Setiap kali dia menunjukkan, Zhao Feng akan menggunakan mata kirinya untuk mengamati.
Sementara murid lain hanya bisa mendengar alasan, Zhao Feng dapat sepenuhnya melihat bagaimana itu terbentuk. Setengah jam kemudian, ceramah pelatih Chen berakhir. Anda tidak dapat memaksakan kekuatan batin. Untuk membentuk kekuatan batin Anda harus memiliki bakat yang baik dan landasan yang kuat. Pelatih Chen menggelengkan kepalanya saat dia pergi. Sudah jelas bahwa itu dia tidak memiliki banyak harapan di murid-murid luar ini. Jika penjelasannya bisa membuat satu atau dua dari mereka memahami kekuatan batin, itu akan menjadi tak terduga. Setelah pelatih Chen pergi, sebagian besar murid ditinggalkan dengan wajah bertanya-tanya. Bagaimanapun, kekuatan batin tidak bisa dijelaskan. Itu berbeda untuk semua orang. Tentunya, murid-murid yang mendapat peringkat tinggi telah mendapatkan beberapa wawasan. Zhao Yue, yang peringkat pertama dan Zhao Yijian kadang-kadang memiliki ekspresi pemikiran dan terkadang ekspresi kebahagiaan. Alis Zhao Yufei sedikit berkibar. Adapun Zhao Feng, dia menutup matanya sambil berdiri diam. Di dalam pikirannya, ingatan pelatih Chen tampil dimainkan berulang-ulang. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng menghela nafas saat dia buru-buru kembali ke rumah. Bang! Begitu sampai di rumah, dia menutup ruangan dan duduk bersila. Saya akhirnya mengerti bagaimana kekuatan batin bekerja. Di dalam pikirannya, halaman-halaman terakhir dari kapal apung terapung muncul sekali lagi. Menurut teknik pernapasan udara mendorong, jika dia melatihnya ke puncak tingkat ketiga, dia akan memiliki landasan untuk membentuk kekuatan batin. Pada hari yang sama dia sepenuhnya menyerap wawasan yang dia peroleh. Pada malam hari, Zhao Feng melakukan teknik pernapasan udara mendorong beberapa kali untuk memastikan bahwa itu ia telah mencapai puncak tingkat ketiga. Ini dimulai sekarang, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan-lahan mencoba membentuk kekuatan batin. Menurut Lily Floating Fairy, Zhao Feng perlahan mendorong darahnya bersama. Dibandingkan dengan teknik pernapasan mendorong udara, standar fairy apung ringan jauh lebih tinggi. Segera darah Zhao Feng melewati tubuhnya. Semuanya berjalan lancar. Namun, pada akhirnya, Zhao Feng merasa seperti tidak memiliki energi yang tersisa. Alasannya adalah karena, meskipun darah Zhao Feng kuat, dia kurang dalam kuantitas. Dalam hal kekuatan darah dia bisa dibandingkan dengan Zhao Yue, tetapi dari segi kuantitas dia masih jauh. Zhao Feng belum mencapai puncak peringkat ketiga, dan cara di mana fairy terapung ringan membentuk kekuatan batin lebih sulit daripada sebagian besar keterampilan lainnya. Jika saya gagal, darah saya akan jatuh ke dalam periode kelemahan dan akan lebih sulit bagi saya untuk membentuknya lain kali. Zhao Feng menggigit giginya saat dia mengambil sebuah pabrik darah berusia 200 tahun. Zhao Feng menarik napas saat energi dari pabrik darah bergabung ke dalam aliran darahnya. Weng, pada saat terakhir Zhao Feng merasakan darah mengalir di dalam dirinya. Teriakan sekeras kilat terdengar di dalam ruangan, menyebabkan jendela berderak. Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap karena fakta bahwa itu lilin telah diledakkan. Di bawah sinar bulan ada seorang pemuda yang penuh antisipasi yang perlahan membuka telapak tangannya. Kemudian, cahaya hijau samar, yang indah muncul. Saya melakukannya. Zhao Feng menahan diri agar tidak berteriak. Pada saat ini, dia hanya membutuhkan satu pikiran untuk mengeluarkan cahaya hijau samar dari telapak tangannya. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, seseorang tidak akan bisa melihatnya. Ini adalah benang pertama kekuatan batin yang telah dibentuk Zhao Feng. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu mimpinya akan sangat dekat dengannya. Setelah seseorang membentuk benang pertama kekuatan batin mereka, kemacetan ke peringkat keempat akan hampir tidak ada. Untuk Zhao Feng, sekarang hanya masalah waktu. Dia hanya perlu mencapai puncak peringkat ketiga dan dia akan mampu melangkah ke peringkat keempat, menjadi seniman bela diri sejati. Tidak ada murid luar lainnya dalam sekte Zhao yang telah membentuk benang pertama kekuatan batin mereka. Bahkan Zhao Yue dan Zhao Yijian. Ketika Zhao Feng berpikir sampai di sini dia memiliki ekspresi puas. Mampu membentuk kekuatan batin di peringkat ketiga berarti dia tak terhentikan untuk level kultivasinya. Pabrik darah berusia 200 tahun tidak dapat dibuang. Zhao Feng merasa bahwa itu tubuhnya masih memiliki sisa-sisa yang tersisa dari pabrik darah sehingga dia membentuk beberapa benang kekuatan batin lagi. Kekuatan dalam adalah kekuatan seseorang yang dikompresi ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk mengkonsolidasikan kekuatan batinnya, Zhao Feng bermeditasi selama 1 hari dan 1 malam. Saat dia melangkah keluar dari kamarnya, dia merasa bahwa itu setiap hembusan nafasnya dapat secara instan menyulap tekanan besar. Orang tua Zhao Feng juga menyadari hal ini. Fenger tampaknya sedikit berbeda. Sepertinya dia memiliki lebih banyak energi saat ini. Zhao Xi tersenyum. Sudah waktunya bagi percepatan pertumbuhannya. Ayahnya, Zhao Tianyang,
bahkan merasakan tekanan samar-samar yang berasal dari Zhao Feng. Perasaan mereka tidak salah, perubahan ini memang terjadi pada Zhao Feng. Setelah bergabung dengan mata misterius, darah Zhao Feng telah mulai perlahan berubah. Yang paling jelas adalah kekuatannya, itu meningkat dengan cepat. Ketinggian dan energi mentalnya juga tumbuh. Menambah perubahan keadaan hatinya, seluruh auranya berubah. Bahkan orang tua saya dapat melihat bahwa itu saya telah berubah. Ini berarti bahwa itu seniman bela diri dapat dengan mudah melihat bahwa itu saya telah membentuk kekuatan batin. Zhao Feng berpikir keras, masih ada 1 bulan tersisa sampai kontes sparring keluarga, dan tujuannya adalah untuk memasuki 3 besar. Saya perlu cara untuk menyembunyikan kekuatan batin saya. Segera, 100 keterampilan seni bela diri muncul di pikirannya. Dia segera memilih keterampilan bernama, teknik menyembunyikan udara. Teknik menyembunyikan udara bukanlah keterampilan tempur, itu bahkan tidak bisa meningkatkan kultivasi seseorang. Alasan mengapa Zhao Feng mengambilnya sebelumnya adalah karena itu adalah seni bela diri peringkat menengah, tingkat yang sama dengan Angry Dragon Fist. Jika teknik menyembunyikan udara dilatih ke tingkat rendah, itu bisa menyembunyikan kekuatan batin seseorang dan kultivasi. Ketika mencapai level tinggi, seseorang bisa mengendalikan aura seseorang. Ketika mencapai level puncak, seseorang bisa menghapus aura seseorang, yang bisa digunakan untuk melacak dan memata-matai. Bahkan seekor anjing tidak akan bisa mencium kehadiran seseorang. Zhao Feng mulai berlatih teknik air menyembunyikan pada hari yang sama. Meskipun itu adalah puncak, seni bela diri peringkat tengah itu mudah bagi Zhao Feng untuk dilatih di dalamnya. Menggunakan hanya setengah hari waktu, Zhao Feng telah melatih teknik menyembunyikan udara ke tingkat rendah, yang berarti dia sekarang bisa menyembunyikan kekuatan batinnya. Bahkan seniman bela diri sejati dari peringkat keempat atau lebih tinggi tidak akan dapat mengetahui bahwa itu Zhao Feng memiliki kekuatan batin. Menurut buku itu, yang diperlukan setidaknya beberapa bulan untuk melatihnya ke tingkat rendah. Zhao Feng sedikit terkejut, tapi kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia bahkan belajar Feri terapung ringan, yang merupakan peringkat tinggi bela diri seni. Karena teknik air bersembunyi sekarang berada pada tingkat rendah, Zhao Feng sekarang bisa berjalan secara terbuka. Setelah beberapa hari lagi sudah waktunya untuk mendaftar untuk kontes sparring keluarga. Fenger Anda dapat mendaftar untuk kontes sparring keluarga sekarang. Jangan lupa untuk mendaftar, Zhao Tianyang memperingatkannya. Oke, saya akan ke kanan sekarang. Zhao Feng sangat yakin. Zhao Tianyang mengangguk, Anda sudah mencapai peringkat ketiga. Anda harus dapat mencapai 100 teratas. Petik 1. 100 teratas. Zhao Feng tertawa saat dia menggelengkan kepalanya. Orang tuanya tidak terlalu percaya padanya. Zhao Feng merasa yakin bahwa itu jika dia tidak dapat berada di tempat pertama, dia masih bisa berada di posisi 3 teratas. Segera setelah itu, Zhao Feng tiba di tempat pendaftaran. Kontes sparring keluarga diadakan sekali setiap 3 tahun dan waktu pendaftaran adalah 1 bulan sebelum kontes itu sendiri. Ada banyak murid lain berbaris ketika Zhao Feng tiba. Apakah kamu mendengar? Hadiah tahun ini sangat bagus. Satu murid Zhao berkata. Hadiah, beritahu kami, tidak heran Anda adalah murid batin. Beberapa murid di sekitarnya memiliki ekspresi tertarik saat mereka melihat ke arah murid batin. Diskusi mereka menarik perhatian Zhao Feng. Dia melihat murid batin yang memiliki kultivasi di puncak peringkat ketiga. Dari aura yang dia lepaskan, kekuatannya setidaknya setara dengan Zhao Gan. Tidak heran dia layak menjadi murid batin. Zhao Feng berpikir, setiap murid batin acak memiliki kekuatan seperti itu. Mereka yang menjadi salah satu dari 50 teratas akan menjadi murid dalam dan akan memiliki kesempatan untuk memasuki lantai 2 perpustakaan seni bela diri dan memilih keterampilan seni bela diri peringkat tinggi. Mereka juga akan menerima tanaman darah berusia 300 tahun. Mereka yang mencapai 20 teratas dapat memilih 2 keterampilan seni bela diri peringkat tinggi dan akan mendapatkan 300 tahun tanaman darah tua. Petik 1. Murid batin berhenti sejenak. Hoa, tanaman darah 300 tahun. Sekte ini menghabiskan banyak uang untuk kontes tahun ini. Petik 1. Keterampilan seni bela diri peringkat tinggi. Murid yang normal mungkin bahkan tidak akan pernah mempelajarinya. Para murid di sekitarnya tampak terkejut oleh berita itu. Bahkan Zhao Feng merasa bersemangat. Sebuah pabrik darah berusia 300 tahun bernilai 3.000 perak. Jelas, fakta bahwa itu mereka harus memasuki lantai 2 perpustakaan seni bela diri lebih menarik baginya. Jika saya mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam lantai 2 dari perpustakaan seni bela diri, saya dapat mengambil sejumlah besar keterampilan peringkat tinggi. Zhao Feng penuh dengan antisipasi. Kali ini murid dalam melanjutkan, 10 besar dapat memilih 2 seni bela diri peringkat tinggi dan juga akan mendapatkan tanaman darah berusia 500 tahun. Petik 1.
Pabrik darah 500 tahun. Banyak murid menggosok telapak tangan mereka saat mereka memikirkannya. Satu pabrik darah berusia 500 tahun bernilai 10.000 perak. Tampaknya 3 teratas dapat memilih keterampilan peringkat puncak, 2 keterampilan berperingkat tinggi, dan juga akan mendapatkan pil darah Yun. Petik 1. Peak Score Seni Bela Diri. Pil darah Yun. Petik 1. Seseorang yang dilatih seni bela diri peringkat puncak bisa kultivasi sampai ke peringkat ke-9 dari jalan marsial. Untuk pil darah Yun, itu adalah pil berharga yang membantu meningkatkan kultivasi seseorang. Jenis pil berharga ini bernilai lebih dari 50.000 perak. Apa yang mendapat tempat pertama? Seseorang bertanya. Kamu benar, biasanya tempat pertama mendapat hadiah tambahan. Beberapa murid Zhao berkata. Tempat pertama pasti akan mendapat hadiah tambahan, tetapi bahkan saya tidak tahu apa itu. Murid batin menggelengkan kepalanya. Para murid merasa kecewa. Namun, karena mereka tidak tahu, mereka merasa lebih tertarik untuk mencari tahu. Setelah menunggu lama, Zhao Feng akhirnya tiba di tempat pendaftaran dan mengambil lencana. Lencana itu memiliki sejumlah 188 di atasnya. Zhao Feng sekarang tahu berapa nomor teleponnya. Sekte Zhao memiliki beberapa ratus murid yang mengikuti kontes. Menurut aturan, hanya ada 50 tempat untuk murid batin di bawah usia 18 tahun. Ada 50 murid batin saat ini. Ini berarti bahwa itu beberapa murid batin dapat dihilangkan dan kemudian digantikan oleh generasi murid yang lebih baru. Karena itu, kontes ini sangat bagus kejam. Setelah mendaftar, Zhao Feng kembali ke rumah untuk bekerja lebih keras. Hari-hari berlalu, waktu untuk kontes sparring keluarga menjadi lebih dekat dan lebih dekat. 20 hari sebelum kontes sparring keluarga dimulai, sudah ada daftar peringkat yang diperkirakan. Dan orang yang peringkat pertama adalah murid batin yang adalah jenius dari Sekte Zhao, Zhao Linlong. Zhao Linlong telah mencapai peringkat keempat dari jalan marsial 2 tahun yang lalu. Dia menduduki peringkat ketiga dalam kontes terakhir. Saat itu dia belum genap 15 tahun. Sekarang, dia adalah salah satu dari 4 jenius Sun Feather City. Tidak ada keraguan bahwa itu dia adalah yang terkuat. Tempat kedua adalah Zhao Qi, tempat ketiga Zhao Han, tempat keempat Zhao Qin. 21 tempat Zhao Yue. Ketika Zhao Feng melihat ini, dia mengambil nafas dingin. Zhao Yue, yang pertama di antara para murid luar, bahkan tidak mencapai 20 murid dalam. Zhao Yijian dan Zhao Yufei masing-masing menduduki peringkat 38 dan 40. Adapun Zhao Gan dan Zhao Guang yang keduanya peringkat di 5 teratas di antara para murid luar, mereka peringkat keseluruhan sebagai 49 dan 50 ketiga. Peringkat memiliki total 100 orang. Zhao Feng terus mencari. Akhirnya, pada kedua untuk nama terakhir dalam daftar, Zhao Feng akhirnya menemukan namanya sendiri. 99. Petik 1. Bibir Zhao Feng meringkuk menjadi senyuman, saya dipompa untuk kontes ini. Petik 1. Mereka yang bisa menduduki peringkat atas 100 semua dianggap berbakat dalam sekte. Lagi pula, ada lebih dari ribuan pemuda antara usia 12 dan 18 di sekte. Dan setidaknya 500 dari mereka telah memasuki kompetisi. Jika Zhao Feng tidak bergabung dengan mata misterius, dia bahkan tidak akan memiliki hak untuk masuk sekarang. Masih ada 20 hari lagi. Saya harus menggunakan waktu saya dengan bijaksana. Zhao Feng langsung pulang untuk mempersiapkan kompetisi. Saat kontes sparring keluarga semakin dekat dan dekat, semua pemuda sekte Zhao berada di bawah suasana tegang. Banyak murid bahkan menerobos di bawah tekanan ini. Ini adalah hasil yang diinginkan tingkat sekte Zhao. Setelah Zhao Feng kembali ke rumah, selain mengkonsolidasikan kekuatan batinnya, dia terus berlatih di Angry Dragon Fist. Hingga kini Angry Dragon Fist adalah skill serangan Zhao Feng yang paling kuat. Setengah bulan yang lalu, dia telah melatih Angry Dragon Fist ke level yang tinggi. Petik 1. Sekarang, skill Angry Dragon-nya telah mencapai level puncak. Petik 1. Tingkat puncak mewakili 90% atau lebih tinggi dari kerusakan maksimumnya, yang lebih dari 50% lebih kuat daripada di tingkat tinggi. Sampai sekarang Zhao Feng belum pernah mendengar tentang murid luar lainnya yang telah melatih keterampilan peringkat tengah ke tingkat puncak. Masih ada setengah bulan tersisa sampai kontes. Zhao Feng menempatkan lebih banyak energi ke dalam berkultivasi. Fokus utamanya adalah teknik pernapasan air crossing karena membantu dengan kekuatan batin. Untuk lebih jauh kultivasinya, Zhao Feng bahkan menggunakan tanaman darahnya yang berumur 300 tahun. Karena dia telah membentuk beberapa benang pertama kekuatan batin, kultivasi miliknya telah meningkat dengan kecepatan yang gila dan dengan mudah menembus ke puncak peringkat ketiga. Dia hanya setengah langkah dari memasuki peringkat keempat. Zhao Feng menghela nafas panjang.
Dia telah melatih tubuhnya secara maksimal. Masih ada 3 hari lagi. Saya ingin tahu apakah saya dapat mencapai peringkat keempat. Zhao Feng bergumam. Menjadi jenius yang paling disukai Sekte Zhao, Zhao Linlong tampaknya mencapai peringkat keempat 2 tahun lalu. Selama 2 hari berikutnya, Zhao Feng berusaha mencapai peringkat keempat tetapi gagal di kedua usahanya. Ini adalah harapannya. Kekuatan batiniah dan kekuatan tubuh saya masih jauh dari mencapai peringkat keempat. Zhao Feng segera menemukan alasannya. 3. Peringkat pertama dari jalan bela diri berbicara tentang landasan yang kuat. Jika pondasinya tidak solid, itu akan mempengaruhi alam di kemudian hari. Dan selama 2 bulan terakhir Zhao Feng menerobos dengan kecepatan ekstrim, yang membuat pondasinya tidak cukup padat. Zhao Feng tahu ini dan tidak secara paksa berusaha mencapai peringkat keempat. Segera hanya ada 1 hari tersisa. Kontes sparring keluarga akan dimulai besok. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan cahaya hijau samar muncul saat dia membuka telapak tangannya. Memiliki kekuatan batin, dia bisa langsung membunuh seorang kultivator dari peringkat ketiga. Sekarang, kekuatannya bukan lagi dari seniman bela diri kuasi lagi. Itu adalah seniman bela diri setengah langkah. Seorang seniman bela diri kuaso bisa dengan mudah mengalahkan peringkat ketiga normal dalam 1 atau 2 gerakan dan bahkan akan menyebabkan sejumlah ancaman terhadap binatang mematikan seperti Green-Headed Tiger King. Namun, setelah satu mencapai titik setengah seniman bela diri, kekuatan seseorang melebihi dari seniman bela diri kuaso. Zhao Feng sekarang bisa saling bertukar pukulan dengan Raja Macan Kepala Hijau. Perbedaan terbesar antara dia dan seniman bela diri bukanlah kekuatan batin, melainkan kekuatan tubuh. Malam itu, di taman tertentu di Sekte Zhao, Jiang, pedang diambil dari sarungnya dan menciptakan ilusi di udara. Pemilik pedang itu adalah seorang pemuda berpakaian ungu. Kekuatan pedangnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Serangannya bisa dibandingkan dengan pedang angin retak Xin Fei, yang bisa membunuh kultivator dari peringkat ketiga dalam 1 gerakan. Yi Jianer, tidak buruk, Anda telah melatih skill peringkat tinggi Cold Flowing Sword ke level yang tinggi. Di luar murid-murid luar, mungkin hanya kamu yang telah melatih seni bela diri tingkat tinggi ke tingkat tinggi. Seorang pria setengah baya berkata sambil tersenyum. Pemuda berpakaian ungu adalah Zhao Yijian yang menduduki peringkat ketiga di antara para murid luar. Sepertinya tempat pertama di antara para murid luar akan segera berubah. Dan Zhao Feng, serangga itu, akan hancur di bawah kakiku. Zhao Yijian berkata dengan dingin. Ketika dia menyebutkan Zhao Feng, pedangnya tiba-tiba menembakkan 5 pukulan yang berbeda. Kekuatan yang dia gunakan bahkan akan mengejutkan para seniman bela diri sejati. Yi Jianer, penglihatan Anda terbatas. Jangan hanya berpikir tentang murid-murid luar. Pria parubaya menggelengkan kepalanya, lawan sejati Anda adalah murid dari dalam. Dengan kekuatan Anda dapat dengan mudah masuk ke dalam 20 teratas, tetapi Anda akan membuat saya memerah jika Anda bisa mencapai 10 besar. Petik 1. Ya, ayah, saya 70% yakin saya bisa masuk 10 besar. Zhao Yijian sangat percaya diri saat dia mengatakan ini. Titik. Di gedung lain di Sekte Zhao, Yu Fei, persiapan dimulai besok. Seberapa yakin Anda? Seorang pria tua bertangan satu berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir kakek, saya memiliki keyakinan penuh bahwa itu tidak ada seorang pun di antara para murid luar yang menjadi pasangan saya. Wajah Zhao Yufei memancarkan cahaya hangat saat dia tersenyum. Anda hanya perlu khawatir tentang Zhao Yijian. Sedangkan untuk Zhao Yue, keahliannya adalah pertahanan agar dia tidak bisa mengancammu. Petik 1. Pria tua yang bersenjata lengkap itu menganalisis. Zhao Yijian, mungkin, Zhao Yufei merasa luar biasa. Menjadi salah satu jenius sekte, tidak ada orang yang bisa masuk ke matanya. Namun, dia tidak tahu mengapa pemuda itu terus muncul di pikirannya. Orang itu bahkan bukan peringkat 10 besar di antara para murid luar. Juga, jika kamu memasuki final dan bertemu Zhao Linlong, yang berada di peringkat pertama, jangan keras kepala. Bagaimanapun, dia adalah yang paling kuat di antara pemuda sekte Zhao. Orang tua itu memperingatkan. Pada saat yang sama, dalam struktur yang luar biasa. Ganer, Kuner, Anda berdua harus tampil baik di kontes tahun ini. Khususnya Anda Ganer, kekuatan Anda telah mencapai bahwa itu seorang seniman bela diri kuaso. Dengan itu, Anda harus membidik 10 besar. Suara arogan terdengar. Ya ayah, dengan kekuatanku, bahkan Zhao Yue, yang menduduki peringkat pertama di antara para murid luar, bukan pertandinganku. Zhao Gan berkata dengan santai. Zhao Kun, yang di sebelahnya berkata, Zhao Feng.
Saya telah mencapai peringkat ketiga sekarang dan telah melatih 13 perubahan dari ular berbahaya ke 6 perubahan pertama. Saya akan mengalahkan Anda di kontes ini. Petik 1. Bahkan beberapa orang tua mengantisipasi kontes ini. Banyak murid Sekte Zhao menggosok telapak tangan mereka bersama-sama untuk pertarungan besok. Semua orang menunggu kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Titik 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 titik. Pagi hari berikutnya, tepat ketika langit berubah terang, banyak orang muncul ketika mereka berkumpul di Sky Martial Field, area penting dari sekte ini. Banyak dari mereka yang tiba adalah murid Sekte Zhao, dan beberapa dari mereka memiliki posisi menengah atau tinggi di sekte. 3 murid luar Zhao Yijian, Zhao Yue dan Zhao Yufei juga telah tiba. Bahkan Zhao Feng ada di sini. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki Sky Martial Field. The Sky Martial Field memiliki 10 tahap, semuanya memiliki luas permukaan 100 meter. Seiring waktu berlalu para murid yang datang meningkat. Namun, kebanyakan dari mereka adalah murid luar. Tidak banyak murid batin yang muncul. Zhao Feng tidak menganggapnya aneh karena pertama-tama akan ada pendahuluan. Pendahuluan pertama dimulai dengan murid luar. 5 murid luar kemudian akan berhadapan dengan 50 murid batin lainnya. Intinya adalah untuk menghilangkan murid-murid luar yang lemah, meninggalkan hanya elit di belakang. Ini saya semut bahwa itu murid-murid batin tidak perlu memasuki pendahuluan. Mereka hanya harus menunggu turnamen terakhir yang setengah bulan kemudian. Petik 1. Akhirnya, sekitar 20 murid batin mulai terlihat. Para murid batin ini tampak tertarik ketika mereka melihat ke arah murid-murid luar. Hehehe, ada beberapa murid luar yang cukup kuat. Saya bertanya-tanya berapa banyak murid batin yang akan dihilangkan. Petik 1. Saya pikir hanya 3 yang teratas yang memiliki kesempatan untuk menjadi murid batin. Para murid batin berdiskusi. Melihat, Zhao Qin, yang berada di peringkat keempat di antara para murid batin, ada di sini. Petik 1. Orang banyak masuk ke dalam keheningan yang mati. Dia adalah salah satu fokus utama dari para murid batin. Dia memiliki wajah yang jelas dan sikap yang tenang. Ketika Zhao Feng memeriksa gadis itu dengan mata kirinya, dia menemukan bahwa itu dia memiliki kekuatan batin yang lebih lemah miliknya sendiri. Martial artis Zhao Qin ini telah mencapai peringkat keempat dari jalan bela diri. Zhao Feng menarik napas dingin. Meskipun dia tahu bahwa itu murid batin memiliki bakat luar biasa, itu lebih tinggi dari yang dia duga. Jika Zhao Qin, yang menduduki peringkat keempat, sudah memiliki kultivasi dari peringkat keempat, maka seberapa kuat Zhao Linlong, yang berada di peringkat pertama, jadi. Saya mendengar bahwa itu kekuatan Zhao Qin hanya lebih lemah daripada kekuatan Zhao Linlong, Zhao Han dan Zhao Qi, dan itu adalah satu langkah di bawah 4 jenius besar Sun Feather City. Petik 1. Pertama tempat Zhao Linlong, tempat kedua Zhao Qi, tempat ketiga Zhao Han. Tidak satupun dari mereka ada di sini. Petik 1. Zhao Yue, yang pertama kali di luar murid, ekspresi wajahnya berubah jelek. Sudah jelas bahwa itu tidak satupun dari mereka merasa bahwa itu layak untuk menonton pertandingan para murid luar. Kekuatan dan pangkat mereka telah mencapai langkah yang tak tergoyahkan. Mungkin, mereka hanya akan terlihat di turnamen akhir. Setengah jam kemudian, sebuah suara terdengar di seluruh lapangan, kontes sparring keluarga dimulai sekarang. Hari ini adalah pendahuluan dan hanya murid luar yang akan berpartisipasi. Hanya 50 dari 522 orang yang akan melanjutkan ke turnamen final. Petik 1. Suara itu terdengar awal resmi dari kontes sparring keluarga. Ladang itu menjadi sunyi. Babak pertama, eliminasi grup. Para kontestan akan dibagi menjadi 10 kelompok, tersebar di 10 panggung. Sekarang kita akan mulai membagi grup. Petik 1. Di bawah bimbingan sekte para murid luar dibagi menjadi 10 kelompok yang berbeda. Nomor 188, tahap ke-7. Petik 1. Zhao Feng menuju ke tahap ke-7. Aturannya adalah bahwa itu, dalam setiap tahap, 10 orang akan dipilih dari 50 orang untuk maju ke babak berikutnya. Sebagai contoh, kelompok Zhao Feng memiliki 52 orang, dan hanya 10 dari mereka yang akan melanjutkan ke babak berikutnya. Dengan menggunakan mata kirinya, Zhao Feng memindai di 10 kelompok dan menyadari bahwa itu kelompok itu terbagi-bagi. Yang paling jelas adalah bahwa itu 10 murid teratas semuanya dalam kelompok yang berbeda. Misalnya, Zhao Yue, yang pertama dikirim ke grup pertama. Zhao Yijian dan Zhao Yufei, masing-masing dikirim ke kelompok kedua dan ketiga. Ini berarti bahwa itu murid-murid utama tidak akan bertemu terlalu dini. Setiap kelompok bahkan memiliki penyebaran murid yang kuat dan lemah. Ini berarti tidak akan ada banyak pemuda yang akan maju melalui keberuntungan. Zhao Feng mengangguk setuju. Selanjutnya, Zhao Feng mulai melakukan survei terhadap orang-orang yang paling mengancamnya.
Yang terkuat adalah Zhao Chengang, yang peringkat ketujuh di antara para murid luar. Zhao Chengang berdiri tegak saat puncaknya dari aura peringkat ketiga menyebar. Untuk dapat menduduki peringkat 10 besar di antara para murid luar berarti mereka memiliki keahlian sendiri. Zhao Feng terkejut ketika dia merasakan orang yang akrab di grup 7. Itu adalah sosok cantik yang berpakaian putih. Brother Feng, Zhao Sui berkata sambil menatap Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk sebagai jawaban. Little Sui, tidak apa-apa. Saudara Yijian mengatakan kepada saya untuk memukuli Zhao Feng dan membuatnya tidak dapat mencapai hasil yang baik. Zhao Chengang, yang peringkat pertama keluar dari grup, berkata sambil berjalan menuju Zhao Sui. Anda, Zhao Sui akan mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri untuk melakukannya. Dia tidak tahu mengapa dia tidak ingin Zhao Feng untuk mencapai hasil yang baik. Pada saat ini turnamen dimulai. 13 vs 65. Petik 1. 48 vs 355. 179 vs 24. Petik 1. Suara para hakim terdengar di masing-masing kelompok. Beberapa ronde pertama berakhir dengan cepat. Para hakim semuanya berasal dari sekte dan memiliki pengalaman yang kaya. Untuk pertandingan-pertandingan yang hanya satu sisi, para hakim selalu bisa dengan cepat membuat keputusan yang benar. Misalnya, Zhao Chengang mengalahkan lawannya dalam satu pukulan. 188 vs 24. Petik 1. Akhirnya giliran Zhao Feng. Teng, tubuhnya dengan cepat mendarat di panggung. 24 adalah pemuda yang memiliki kultivasi dari peringkat kedua. Matanya membiarkan ketakutan ketika ia menyadari bahwa itu Zhao Feng berada di peringkat ketiga. Slamming Wind Palm, pemuda yang sedikit gemuk menggigit giginya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Keterampilan yang dia gunakan adalah di peringkat tengah dan menggunakan kecepatan untuk mencoba dan menang. Flaming Metal Fist, Zhao Feng dengan santai mengayunkan tinjunya. Saat ia menggunakan keterampilan tinjunya, ekspresi hakim pada tahap ketujuh berubah. Ini karena Zhao Feng menggunakan keterampilan seni bela diri peringkat inti. Ketika mereka saling bertukar pukulan, pemuda yang sedikit gemuk itu dikirim terbang. Jumlah 188 kemenangan. Kata hakim, karena lawan Zhao Feng tidak kuat dia tidak menerima banyak perhatian. Anak ini sangat arogan, menggunakan seni bela diri peringkat inti. Para murid di bawah ini tercengang. Jumlah 188 vs nomor 66. Segera, sudah waktunya Zhao Feng naik lagi. Ada aturan di masing-masing kelompok, sekali satu kehilangan total 10 pertandingan, satu dieliminasi. Pertandingan tidak akan berhenti sampai hanya tersisa 10 orang. Jika seseorang bisa memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, dia akan dipromosikan ke putaran kedua. Pertandingan kedua Zhao Feng melawan seorang pemuda berwajah kuda yang memiliki seorang kultivasi di puncak pangkat kedua. Flaming Metal Fist, Zhao Feng bahkan tidak berpikir saat dia memukul bagian penting dari lawan. Pemuda berwajah kuda itu meringis saat dia jatuh tersungkur ke tanah. Dia menggunakan seni bela diri peringkat inti lagi. Para murid sekte Zhao memandang dengan jijik. Jumlah 188 kemenangan. Petik 1. Ini sudah kemenangan kedua Zhao Feng. Namun, untuk dua pertandingan berikutnya, Zhao Feng masih menggunakan seni bela diri peringkat inti. 4 kemenangan berturut-turut. Anak nakal ini terlalu arogan. Apakah dia pikir dia tidak ada duanya dengan menggunakan seni bela diri peringkat inti? Petik 1. Lawannya bahkan tidak kuat. Begitu dia menghadapi seseorang dengan peringkat yang sama, itu tidak akan semudah itu. Para murid di bawah ini tercengang. Jumlah 188 vs nomor 47. Akhirnya, di ronde kelima, lawan Zhao Feng adalah seseorang dari peringkat ketiga, yang juga peringkat dalam 5 besar di grupnya. Zhao Kui, kalahkan bocah itu. Seseorang berteriak. Banyak yang sudah tidak puas adalah Zhao Feng. Kid, sejauh ini kamu pergi. Tubuh berotot Zhao Kui berdiri di depan. Kekuatannya yang luar biasa semuanya dipadatkan di otot-ototnya. Dia biasanya hanya harus berdiri di sana dan pangkat kedua akan mengakui kekalahan karena tekanan. Ada total sekitar 60 orang yang telah mencapai peringkat ketiga di antara para murid luar. Oleh karena itu, peringkat ketiga dianggap kuat dalam kelompok. Gunakan semua keterampilan Anda. Zhao Feng samar-samar tersenyum, dia tidak menempatkan pemeringkat ketiga normal di matanya. Hahaha, jika kamu punya nyali terus menggunakan seni bela diri. Peringkat inti, Zhao Kui tertawa dan, seperti singa, menerkam menuju Zhao Feng. Kemarahan Lion King, Zhao Kui memadatkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuhnya. Kebanyakan peringkat ketiga puncak bahkan tidak akan menghadapi dia. Hehe, tidak buruk, lihat apakah Anda dapat memblokir langkah saya, Flaming Metal Fist.
Zhao Feng sebenarnya masih menggunakan seni bela diri tingkat inti. Flaming Metal Fist lagi. Para murid yang menonton hampir pingsan. Hu. Suara keras terdengar dari tahap ketujuh dan teriakan segera menyusul. Ledakan. Tubuh besar Zhao Kui tergeletak di tanah, beberapa giginya juga patah. Apa? Kerumunan di bawah menatap adegan ini. Jumlah 188 kemenangan. Bahkan hakim merasa bahwa itu tidak bisa dipercaya. Dia kembali menang dengan seni bela diri peringkat inti. 5 kemenangan berturut-turut. Ini menamparkan wajah para murid dengan sengaja. Seni bela diri peringkat inti. Bagaimana mungkin? Petik 1 tanda tanya petik 1. Zhao Kui berjalan dari panggung, wajahnya hijau. Setelah mengalahkan Zhao Kui, pertandingan Zhao Feng menjadi lebih mudah. 5 kemenangan, 6 kemenangan 7 kemenangan. Berurutan. Kemudian, semua orang di bawah peringkat ketiga mengaku kalah ketika mereka melihatnya. Satu-satunya orang lain dengan catatan yang sama seperti dia di grup 7 adalah Zhao Chengang. Sepertinya anak ini telah melatih seni bela diri peringkat inti ke tingkat puncak, tidak heran itu sangat kuat. Hehe, tunggu sampai kau bertemu denganku, maka aku akan membiarkanmu memiliki keterampilan seni bela diri tingkat tinggi. Zhao Chengang tertawa dingin. Hingga kini Zhao Feng dan Zhao Chengang telah dikenal sebagai duo Eagles pada tahap ketujuh, karena keduanya belum kehilangan satu pertandingan pun. 7 kemenangan, 8 kemenangan 9 kemenangan. 10 kemenangan berturut-turut. Menurut Anda, siapa yang lebih kuat? Zhao Feng atau Zhao Chengang? Petik 1. Saya pikir Zhao Chengang sedikit ronger, tapi Zhao Feng tidak lemah, dia adalah kuda hitam. Petik 1. Mereka memiliki dua orang dengan beruntun yang sama, tidak seperti kelompok lain di mana hanya ada satu tokoh yang dominan. Misalnya, semua lawan Zhao Yue dan Zhao Yijian dihadapkan, mereka semua mengaku kalah. Kekuatan Zhao Yijian terlalu kuat. Setiap gerakan yang dia ambil bisa membunuh lawannya. Hanya grup 7 yang memiliki judul, Duo Eagles. Banyak yang bersemangat dan melihat ke depan kebentrokan antara Zhao Feng dan Zhao Chengang. Dalam pertandingan ke-12 Zhao Feng, dia bertemu orang yang dikenalnya. Itu Zhao Sue, ini adalah lawan yang canggung. Little Sue, akui kekalahan. Zhao Feng berkata dengan tenang. Zhao Sue baru saja berhasil mencapai puncak pangkat kedua, dia jelas bukan tandingannya. Bahkan Zhao Yijian, yang berada di grup 2, melihat ke atas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mengakhiri kekalahan, tidak pernah. Zhao Sue menggigit giginya saat wajahnya berubah menjadi keras kepala. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mengakui kekalahan di depan Zhao Feng. Ketika mereka berada di Greenleaf Village, Zhao Sue telah mencintai Zhao Feng, mengira dia adalah pemuda yang paling berbakat di sana. Namun, setelah memasuki Sun Feather City dia menyadari bahwa itu Greenleaf Village sangat kecil jika dibandingkan. Menjadi wanita yang lemah, dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang kejam, jadi dia membuat keputusan sulit untuk naik ke Zhao Yijian yang berada di peringkat ketiga. Zhao Sue tidak akan pernah membiarkan dirinya mengakui kekalahan pada cinta pertamanya yang kemudian dia buang. Baik, Zhao Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Floating Wind Hand, Zhao Sue seperti angin yang menyatu dengan telapak tangannya dan langsung menuju ke kepala Zhao Feng. Floating Wind Hand adalah keterampilan seni bela diri di puncak peringkat tengah dan cocok untuk wanita karena menggunakan kelembutan untuk memecahkan kekerasan. Dalam hal peringkat skill seni bela diri, Floating Wind Hand sama dengan Angry Dragon Fist, tapi itu bisa menahan yang terakhir dari menggunakan potensi penuhnya, seperti bagaimana itu bisa menahan Flaming Metal Fist juga. Flaming Metal Fist. Zhao Feng tidak bergerak dan hanya melayangkan pukulan. Pah, tinju dan telapak tangan saling terkait. Tiba-tiba Zhao Sue mengerang dan mulai jatuh. Ai. Zhao Feng dengan lembut menghela nafas dan mencoba membantu Zhao Sue menstabilkan. Setelah semua, mereka tumbuh bersama dan dia tidak tahan melihat dia terluka. Jari angin menunjuk. Saat Zhao Feng menggendong Zhao Sue, kedua matanya berkedip dingin dan jari jemarinya yang seperti batu mengiris dada Zhao Feng. Adegan ini menyebabkan banyak murid berteriak ketakutan. Pada jarak dekat seperti itu, Zhao Feng tidak bisa menghindar sama sekali. Huff. Ekspresi Zhao Feng berubah marah dan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan, mengirim Zhao Sue terbang. Celepuk. Zhao Sue menjerit dan mengeluarkan seteguk darah saat mendarat di tanah. Nomor 188 kali menang. Hakim berkata sambil menatap dengan jijik pada Zhao Sue. Itu jelas tindakan Zhao Sue tidak menyenangkannya. Suir. Zhao Yijian datang berlari. Zhao Feng dengan dingin berjalan menuruni panggung. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu Zhao Sue akan menyerangnya dalam kondisi seperti itu. Kita akan bertemu nanti. Saya akan memberi Anda pengalaman pribadi yang memalukan.
Zhao Yijian dengan dingin berkata. Saya akan menunggu. Zhao Feng berbalik dan pergi tanpa repot-repot melihat Zhao Sui. Dia kemudian mendengar Zhao Sui berkata di belakang, Brother Jian Anda harus membalas dendam untuk saya. Petik 1. Setelah mengalahkan Zhao Sui, Zhao Feng telah memenangkan 12 pertandingan. 12 kemenangan, 13 kemenangan 14. Kemenangan berturut-turut, catatan Zhao Feng terus meningkat. Keterampilan kepalanya yang utama di tingkat inti menyapu bersih semua orang pada tahap ke-7. Hanya, Zhao Chengang, di tahap ke-7 memiliki catatan yang sama dengannya. Masih ada 6 pertandingan tersisa hingga saya dapat memasuki babak berikutnya. Namun, pada ronde ke-15, Zhao Feng bertemu Zhao Chengang yang menduduki peringkat pertama dalam grup. Duo Eagles sekarang saling berhadapan. Atmosfer telah mencapai klimaks pada tahap ke-7. Mereka akhirnya saling bertemu. Para murid tahap ke-7 menghela napas panjang saat mereka menjadi bersemangat. Bahkan beberapa kontestan dari tahap lain tampak diantisipasi pada tahap ke-7. Hakim tahap ke-7 tersenyum. Kit, akhirnya saya bertemu dengan Anda. Jika Anda memiliki keterampilan, maka tetap gunakan keterampilan rang vis inti Anda. Zhao Chengang menjilat bibirnya saat matanya menunjukkan nada main-main. Dalam hal kekuatan, Zhao Chengang menduduki peringkat 10 besar di antara para murid luar dan telah belajar seni bela diri peringkat tinggi, yang 3 peringkat lebih tinggi dari seni bela diri peringkat inti. Kenapa tidak? Saya akan terus menggunakan keterampilan kepalan pangkat inti saya. Zhao Feng berkata dengan tenang. Apa? Dia masih akan menggunakan keterampilan kepalan pangkat inti. Orang banyak dipenuhi nafas dingin. Apakah anak ini memakan obat yang salah? Petik 1. Terlalu arogan. Apakah dia berpikir bahwa itu, hanya dengan menggunakan keterampilan kepalan pangkat inti saja, dia bisa mengalahkan seluruh grup? Petik 1. Masih menggunakan keterampilan kepalan pangkat inti. Petik 1. Wajah sang hakim berkedut. Bahkan dari sudut pandang hakim, dia berpikir bahwa itu Zhao Feng terlalu arogan. Menjadi lawan, senyum Zhao Chengang membeku, seolah-olah dia telah ditampar. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kesetiaan pada pasangannya ya. Wassalamualaikum.